Roasting bersama Panji Pragiwaksono. Belajar Oke, kita akan langsung. Akhirnya Panji. Kenapa harus matiin diri sih? Apanya? Ini apa sih? Kalian udah pasti keluar Anji gitu kan? Masa dorong kelas. Tokan habis cok, prank kena dia. Wah. Mas token habis matanya pelan-pelan. Mati lampu. Ini kok tereliminasi. Masa aku pulang? Siapa? Masa SMS pulang ini SMS gue? Sekali lagi, Please welcome. mari kita sambut founder stand up comedy Indonesia. Jauh-jauh kita datangkan dari New York. The one and only Panji Pragiwaksono. As always, Beda di New York, tapi dulu bukan di Rio. Duduk bang, silakan. Gede banget ya di tempat ya. Gede banget. Panji aman. By the way, gua kesini sebenarnya bawa sesuatu. Apa tuh? Titipan lu. Apa? Titipan Aloy. Semua orang dititipin. Banyak lo ya? Iya, lu nitip mangga bukan? bukan nggak, jangan kayak gitu Bang Panji, kebiasaan enggak nganter apa-apa saya. Gua bawa sesuatu titipannya Aloy. Apa tuh, Nih, Cik? ini udah dikeluarin sama tim lu tuh. Oke. Sini aja mana? Iya. Gede lo. Iya. Nah, itu. Ini gua bilang nih. Apa? Ini hadiah buat lu nih. Ini hadiah buat gua. Dari Bang Panji. Sumpah. Boleh buka Bang? Buka. Justru pengen gua persembahkan di sini. Apa nih? Nanti gua ceritain. Buset. Barbar banget. Barbar banget. Kampung banget. Balik nih. Oke. Gue mencoba mendapatkan ini 2 kali nih dari Bang Panji. Cuman kan beliau kan sangat-sangat fenomenal ya. Ya. Jadi ini yang kedua ya Bang Panji ya? Yang ketiga ya? Pertama udah pernah kan? Yang kedua ya? Apa nih? Boleh? Jadi di belakang berarti. Iya, apa? Yang dikasih dia. Lu kan ngefans banget ya sama Bang Panji ya. Ya, ini semoga hadiah dari gue buat lu ya, coy. Ada gua. Beda. Susah lo dapetin ini lo. Susah lu. Si Aloy harus memenangkan lelang lawan ratusan orang. Iya. Lelang ya. Respect lo ya. Cium. Aku bang. Nik, gue takut ngomong kasar nih. Tar dulu, jangan ngomong kasar dulu. Ada ibu-ibu. Sorry ya ibu-ibu ya. Kita taruh mana? Taruh di. Ada gua. Beda. Susah lo dapetin ini lo. Susah lu. Si Aloy harus memenangkan lelang lawan ratusan orang. Iya. Lelang ya. Respect lo ya. Cium. Aku bang. Nik, gue takut ngomong kasar nih. Tar dulu, jangan ngomong kasar dulu. Ada ibu-ibu. Sorry ya ibu-ibu ya. Kita taruh mana? Taruh di sini aja lah ya. Sini dulu lah ya. Thank you lo ya. Ya, thank you. Taruh belakang bisa nggak sih? Taruh sini. Oh, itu bangku. Bisa. Taruh sini asli. Kata tim lu jarang nih ada yang ngefans sama TP gue bawain.
Oh, jatuh. Singgung. Yang bener tim lu bukan gue. Tim lu. Si Rivo, Ger. Selamat datang. Jadi berjuang buat lu, men. Makasih, coy. Sama-sama, men. Terima kasih banyak udah ngundang gue kesini. Keren. Iya. Dan Haji. Iya. Gue soalnya agak sungkan gue sama Aloy. Kenapa tuh? Lagi Bang Panji ah. Gue cerita mulu sama Aloy. Ya Allah. Aloy doanya roasting gue mulu. Emang gitu. Tua lu hitungannya tuh. Iya ada, dari zaman pertama kali ketemu langsung jalan-jalan gue mulu. Emang gitu. Namanya gimana, Bang? Banyak lah pokoknya, apa botak lah segala Emang gitu. Lagi itu arahnya nggak ke sana. Dia emang songong, Ji. Orang kayaknya jauh. 79 Bang itu. Aman aja. Gak ada umur di antara kita sekarang. Silakan Angkatan Iman. kita. Sama beda. Masih mending jangan punch aja. Sekarang punch monyet sekarang lagi populer namanya punch. Sini kok grogi banget Bang Panji tuh. Grogi nih bang. Asli. Kenapa grogi, Ini fans Ben? berat nih. Pernah ketemu sih, ya kita pernah Iya ketemu kan? bang ya. Iya, Tapi cuma foto waktu itu. Iya, benar. Terus gue mau ngajak ngobrol cuma kayak awkward gitu. Kenapa? Kenapa awkward? Awkward aja Ini bang. kenapa sih? Santai aja, Bang. Kayak lagi ini. Kayak pejabat lagi pidato. Iya, saya gini gitu. Santai aja kali Niko. Aduh lucu banget. Kenapa deg-degan? Kenapa grogi? Enggak, karena kan ngikutin Bang Panji dari sekian lama. Gue sampai bertarung sama nyokap gue. Kenapa tuh? Gara-gara? Karena nyokap gue gak suka sama abang. Sampai jadi anak durhaka lo ya. Kenapa nih? Gara-gara apa ya nyokap? Gara-gara politik pasti ya? Iya. Oh gitu. Dari zaman Politik. pilgub itu udah. Iya. Ya maaf nih kalau gitu tante. Tante ngikutin maraton kan ya? Nyokap lu tahu gak sih lu ngapain dalam hidup lu? Tahu, sumpah tahu. Ngikutin sih dia. Oh iya deh. Siapa nama lu? Tante Eni. Tante Ina. Tante Ina, apa kabar Tante Ina? Baik. Iya, kenapa lu yang nyawa? Tante Ina. Niko tuh pernah ngirim email ke Bang Panji buat apa nih? Dijawab lu, Bang Panji Iya, lu. dijawab. Wih. Dan Niko di rumah tuh sampai teriak dan nangis. Nggak nangis, cuma emang gue pamerin kayak Aman aja lu. Gak bergerak tuh dia. Bang Panji Dia gak ngelawan tuh. Ganteng lah. Lawan lu biasanya lawan lu. masa Gak ngelawan ya. ciuman tuh Bang Panji ciuman cuma sama netral aja ya. Zaman dulu itu tolong dibantu. Masih trauma gua sampai sekarang. Lu tahu sih? Emang lu nonton? Nonton gua kan komiknya sejati. Gua pernah Oh iya bener. Lu main ya? main. Dia yang baru ya? Sekali. Iya. Aja. 45 detik aja. Iya, betul sekali. Ya dah, nggak, gue sebenarnya kesini juga pengen ketemu Niko, soalnya nggak pernah sempat ketemu mulu. Email-emailan udah, segala macam udah, sekarang baru ketemu. Ngaceng. Jangan diem aja ngomong lo. Niko hostnya hari ini. Ya, Gue pertama kali ngeliat lu di postingannya dia. Iya. Di postingannya siapa ya? Iya pasti. Yang pokoknya pas lagi di Bali, terus lu teriak balik. Gitu. Terus dia lagi megang buku gue. Betul, Iya. Bang Panji komen tuh. Iya, keren. Udah. Cuma ketinggalan bukunya bang di pesawat. Nanti saya beli lagi. Agak kurang menghargai ya. Gue nulisnya lama itu buku lu. Segenap jiwa raga gue itu sampai begadang-begadang. Ditinggal begitu aja. Maaf bang. Saya nggak tahu ya bang. Maaf ya. Niko hostnya hari ini Bang Panji. Iya, dia banyak banget pertanyaan yang udah disiapin buat Bang Panji. Tapi Oh, gitu. bener dong. Apa? Lu kan pengen banget nanya-nanya sama Bang Panji kalau ketemu langsung lu bilang. Iya, dari mana Bang Panji? Standar. Jangan kayak gitu lah nanya Ah, pertanyaan. hari ini acara gue tolak belakang banget. Kenapa? Tadi sebelum kesini tuh gue abis di halal bihalal Yayasan Kanker Anak. Sekarang ketemu bajingan semua. Mana coba? Gue bisa ketemu sama adik-adik gitu. Pada puisi, pada nyanyi anak-anak kanker. Sekarang bajingan-bajingan. Jas mental ya, itu jas mental ya. Saya juga dapat informasi kalian bajingan dari follower saya. Follower saya ngasih informasi, wah Bang Panji mau nongkrong sama bajingan. Baru gue boleh protes nggak sih di sini? Enggak, karena kan orang-orang kan kalian ngumumin ya. Iya. Apa namanya grup kalian? Apa? Itu apa sih Triple A Clan? Banyak tuh. Bantek-antek Arab. Bantek-antek Arab. Aneh-aneh Arab.
Yang Arab yang mana? Oh Arab. Oh iya. Gue lupa. Loh Arab. Mana Arab? Lagi preview film. Oh iya. Lagi fokus ya. Terus udah gitu kalian ngumumin kan, jadi semua orang tahu hari ini bakal ada gua. Tapi mereka kayaknya nggak dikasih tahu jamnya. Betul. Jadi sepanjang hari mereka nanyain gua, mana lu Bang, mana lu Bang. Terus saking enaknya gua bilang, by the way untuk yang nanya, gua lagi on the way ya gitu. Terus semuanya, lama goblok gitu. Lihat yang gua, lama anjing gitu. Kata gua kenapa jadi salah gua juga nggak mau jam 10 malam kali. Gua bisa tidur jam 10 malam, umur gua 47 tahun ini. Umur gua 47 guys. Di sini paling tua siapa di antara kalian? Gua Brevi. Sekarang di sini Brevi. Brevi berapa umurnya? 37. 37. Arab berapa umurnya? 39. Tua juga dia. Wow, mau sicap dia. Iya. Gua biasanya tidur jam 10 jam 11. Jadi gue iya biasanya. Kayaknya gue tidur deh bentar lagi di sini. Kita ada Bang Bet. Ya, Bang Bet Ada 1-0. Nanti. Jadi lu tidur di sini. Kita di sini. Jadi lu dikeluarin Bang Bet. Iya. Tidur di sini. Iya. Itu esensi kita lah, Bang. 24 jam. Tapi kan lu tidur. Ini maaf ya. Saya tidak familiar dengan kehidupan anak muda macam ini. Boleh dicoba lah nanti malam. Tidur di sini. Iya. Udah berkeluarga loh, Pe. Iya sama. Oh iya juga. Bentar lu nyusup lagi malam-malam ke Bang Bet Bang Panji, dulu. kalau mau lihat kayak gini. Maaf. Nah gitu bang. Oh ini. Banyak masuk nanti. Terus ada lomba hias Bang Bet. Ada lomba hias Bang Bet. Gak ada perlombaan itu ya gue makanya namanya lomba ya Bang Bet. Ada apa ya? Bang Bet Cuma adu ego aja tuh. Bang Bet siapa yang paling bagus? Saya, kebetulan saya. Aku. Ini punya gue bang. Mana ini telepon lu. Dia mau Liverpool. Iya. Bang Panji. Bang Panji MU memang, tapi kan ini bagus cowok. Iya, terus apalagi hiasan lu pada? Lu naruh apa di situ? Ini yang namanya siapa ya? Enggak, Gary. gue belajar. Oh iya benar Gary. Lu yang masak ya? Iya benar. Lari. Brevi, Aloy. Gue lupa lagi, gue udah belajar tadi. Jujur gue udah belajar. Iya. Coba. Ibot. Yang John Bang mana? Panji ingat lah itu. John. Ini namanya? Yuka. Diko, iya benar. Ini? Tepe, gue udah tahu duluan. Oh. Iya, gampang ngafalinnya karena yang itu naksir. Yang mana? Jangan langsung kayak gitu mulu. Itu anak buah gue. Yang ngomong kan dia. Yang ngomong kan dia. Ya macam-macam anak buah gue. Rasanya kayak di spek di kisah. Jangan aneh-aneh. Jangan ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa lagian. Aduh kaget tadi ngeliat Bang Panji gini, takut ya kita ya. Kenapa tuh? Tepek. Udah. Bang Panji kalau belum tahu. Udah. Biar tahu. Tepe ini ya ahli bela diri. Bukan. Mending kalau itu bang. Koreksi lu cuma. Jadi gini Bang Panji, Kasih tahu Bang. sedikit cerita Day One kita punya trauma besar. Hari pertama kita mulai live stream day 1. Kayak baru 3 Malah jam. belum sehari lagi. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Jadi kita tuh di sini ada gimmick starter motor. Starter motor. Starter motor itu kita bercanda yang zaman dulu. Iya, yang kaki ditarik. Oh iya. Direnjak. Kalau gue nyebutnya zaman gue nyebutnya digas. Sama. Pada saat itu kebetulan yang menginisiasi Aloy dan saya. Ini 3 orang nih. Iya, kita bertiga. Akhirnya kita Targetnya dia. starter TP. Kebetulan kita lupa kalau dia ada penyakit epilepsi. Tepe ada epilepsi. Dan asma. Dan asma. Jadi waktu kita Oh anjing lu semua ya. Karena udah lama. Lupa. waktu kita bercandain kayak gitu, dia tuh kayaknya antara panic attack atau hype kali ya. Nggak siap, tiba-tiba asma. Dia juga ngelawan. Kayak dia Dia kayak ngelawan. tenaga keluar kenceng mungkin. Jadi mode getar dia Bang. Tiba-tiba dia vertigo, panic attack, asma, Epilepsi kumat. dilarikan ke rumah sakit. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Hari pertama. Langsung nangis. Dan lu masih kembali ke sini. Pertemanan macam apa ini? Mereka tidak baik untukmu, nak. Saya juga merasa seperti itu ya. Tapi ternyata dia lupa minum obat juga. Dia ada lupa minum Oh, obat. emang goblok. Bulat tuh barusan emang goblok. Wah, elah keringetan nih. Ya Bukan keringetan nih, beneran keringetan nih. Kopi cong, motor Panji mogok. Boleh dong. Gua ajak berantem. Tegas nih. Gila lu. Mana mungkin kita berani sih. Udah. Gila kali. Orang tua digituin, nggak ngerti dosa apa lu semua.
Gue sambil minum nggak apa-apa. Silakan. Masa gitu. Kacau. Untung gue anak muda nih. Ya, itu. Sikat dulu. Bundul. Terus itu apa dua itu? Cupa. Punya siapa? Arab. Yang satu Gapi. Kagak. Gapi yang satu Udah diganti ya? udah pada hilang Gapi. Enggak, yang satu masih ada, yang kiri mati. Yang kiri meninggal. Yang cacat. Iya, meninggal. Jadi udah 2 meninggal. Meninggal ya. Mati. Hormat sekali ada mati sama ikan mati ya. Oke. Ya deh kalau gitu. Gue tuh sebenarnya kesini merasa sia-sia kalau gue nggak menurunkan ilmu. Yes. Iya. Karena kan namanya juga orang tua kan harusnya menitipkan ilmu, wejangan gitu-gitu kan. Kebetulan dia suka ngerosting gue. Jadi gue pikir, iya kan lu waktu itu ngerosting gue. Oh iya. Dikit-dikit langsung oh iya. Jadi gue dititipkan supaya ngajarin lu pada roasting katanya. Oke. Mau sekarang mau ntar? Sekarang. Boleh. Sekarang dulu deh. Ya pelan-pelan aja. TP maunya gimana TP? Right now. Right now. Right now. Nanti gue ngajar epilepsi lu. Urusannya kan ngajarnya kan perkataan. Bahasa gitu-gitu. Ya kan gue gak tau soalnya orang epilepsi kenapa. Itu mbak siapa? Itu ibu negara kita. Ini tangan kanan semuanya. Hai, saya Panji, apa kabar? Saya duduk sendiri di pojokan. Iya. Dia lagi jatuh cinta dia. Iya. Ya, gua menitipkan ilmu roasting. Siapa tahu habis gua tinggal nanti lu bisa saling roasting. Seru tuh ya. Ya, tapi lu familiar sama roasting nggak? Sering. Roasting itu bukan. Jadi kalau misalnya gua lagi, lu pernah nonton band Serea nggak sih? Nonton saya. Anjay, nonton anak muda. Streaming saya nonton. Lu nonton Oh, dia Kenapa nggak streaming. nonton langsung? Kan waktu itu nggak bisa bang. Katanya ngefans. Carmuk. Bentrok ini, bentrok syuting film. Nggak ada. Syuting film habis itu kita turun demo. Nggak ada. Mana ada tuh demo. Demo bener kita demo bang. Ya, yang lain nonton di mana di Netflix? Netflix. Ada joke favorit? Aduh, kalau gitu nggak ingat lagi anjir. Nggak nonton berarti. Nonton tapi cuman nggak berani nyebut. Yang Nggak itu berani ya. nyebut. Yang Iya. Emang di sini hati-hati banget ya? kita Lu tahu ya kalau ada menghormati. gua Intel ikut nonton ya? Oh iya, lu kan Gue diginiin ya? cukup yakin Intel mantau Marapton nih. Aduh. Soalnya kan lu gak suka Prabowo bukan? Sempat ngomong. Fitnahnya langsung seri satu loh. Banyak banget. Tadi dia ngomong gitu. Gak ada kita baru ketemu ini. Tadi kan gua masuk kan, Bang Panji saya gak suka Prabowo. Sempat. Kok jangan sempet gak Aloy kan ada. terbuka. RI 1 loh ini. Aloy terbuka, Aloy gak suka Gibran. Nah, Bener kalau misalkan si Tepen, Bang Lu jangan kayak gitu. Gua Gibran oke dia. Oke. Iya kan Coba dia. oke. Oh, jokes kesukaan ini yang ini Bang Banji yang tentang Padarma Pongrekun. Oh iya, ada Mampu Gerubun. Iya betul. Dalam nih kalau nonton. Oh, orangnya sempet mau ngirim surat somasi tuh ke gue tuh. Karena nggak suka diomongin, tapi nggak jadi batal. Saya gak ngomongin ya Padarma. Iya. Pak Dharma tampol aja nih. Oh ya, jangan. Pak Dharma kan polisi ya. Iya. Nah, banyak orang berpikir gue tuh ngerosting Dharma Pongrekun, padahal enggak. Kalau gue lagi stand up ngomongin orang, enggak serta merta gue ngerosting itu orang. Orang itu jadi objek stand up gue gitu. Kalau roasting itu adalah sebenarnya formatnya format acara di mana satu orang di roasting sama yang lain, di akhir acara dia ngerosting semuanya. Jadi misalnya Gary hari ini jadi objek roastingnya. Lu semua mikirin celaan apa yang bisa lu serang ke dia. Nanti terakhirnya lu nyerang balik semua orang. Apa coba lo yang bisa lu celak dari dia? Itu ini nih yang kayak begini-gini susah Bang mikirnya. Ya celah aja dia. Galak. Tapi dia ini ya tukang masak ya. Tukang masak. Nanti kalau misalnya dia bete nggak dimasakin ya. Iya, soalnya ini masakin kita soalnya. Di sini yang paling enak untuk dicelah siapa? Niko. Emang ya Niko? Iya kayak emang. Iya. Apa kira-kira? Ibot ya. Siapa? Biar gampang, biar ngalir aja. Ini kan Jot, Ibot, Yuka, Niko, TP, Gary, Brevi, Aloy. Oke. Siapa di antara ini yang bisa karena ini ada whiteboard ya. Gue cuma mau tulis satu kalimat aja. Syarat utama roasting. Asik nih. Oh, ini syarat utamanya nih. Syarat nomor 1 roasting. Lu hanya bisa roasting orang yang lu respect. Udah. Tahu nggak kenapa? Kenapa lu cuma bisa roasting orang yang lu respect?
Karena kalau lu disuruh ngerosting orang yang lu nggak kenal, lu nggak bisa ngebatasin mana jahat, mana enggak. Dia bisa terima atau enggaknya ya. Misalkan gue nih, gue nggak kenal TP, terus gue disuruh ngerosting TP, gue mau nggunain bahan yang gue lihat aja. Tapi karena gue nggak kenal dia dan nggak ada saling respect, dia nggak tahu gue bercanda atau enggak. Gue pun ketika ngomong juga nggak tahu batasnya dia terima atau enggak. Ya. Makanya celebrity roast itu pasti harus orang yang di-respect sama barisan rosternya. Nah, yang paling disayang deh kalau gitu di antara kita semua. Yuka di sana. Yuka paling disayang. Jadi kita celah-celah dia. Kenapa? Karena kita tahu senyela-nyelanya udah pasti kita sayang sama Yuka. Yuka nggak mungkin marah juga. Yuka juga mungkin sayang sama semua orang. Yuka mulai pikirin aja. Siapa yang mau nyela Yuka duluan? Tepe. Apa main nembak aja. Apa yang paling enak dicela dari Yuka? Main seandainya aja. Apa ya? Bucin aja. Bucin. Kenapa mau ikut-ikut aku duluan? Bucin, oke. Apa bukti kebucinan dia? Bukti kebucinan dia terlalu emang boleh di-streamingin? Tak pakai khawatir. Nah, ini bagusnya roasting. Lu tahu batas. Kalau lu tahu dia nggak nyaman dia ngomongin soal bucinnya, lu ganti topik aja. Ya, tapi kalian kalau pengen all out, gue juga bisa all out. Santai. Ayo, Kok jadi serangan? Santai. Belum apa-apa udah serangan balik ya. Santai. Yaudah, apa yang enak dari Yuka untuk dicela? Ada yang lebih enak daripada Yuka. Ada yang lebih enak daripada Yuka. Roasting Arab aja. Betul. Roasting Arab. Arab nggak ada nih, Arab nggak ada. Oke. Ada nih kita. Ada nih, Bang, kita panggilin. Arab Ya. mana ya? Ayo main Ayo. karakter. Nah, ayo. Ada. Di anim. Ini wide. Sorry nih di antara lu semua gue paling lama kenal manusia satu ini Pak. Tepuk tangan buat mereka berdua guys. Udah lama ya. Dari mana lu? Hah? Dari mana lu? Preview film. Oke kalau begitu. Nah ini nih. Kok ini apa? Mood ruangannya berubah ya pas ada dia ya? Respect. Oh respect. Tadi gue baru ngomongin. Oh iya. Lagi ngajarin roasting. Oke. Wangi bener lu ya malam-malam jam segitu ya? Oh iya. Wangi banget sih. Iya wangi banget lu. Tuh langsung hening semua gini. Respect apa takut nih? Respect. Tadi gua habis mau lagi ngajarin celebrity roasting atau ngerosting itu seperti apa. Gua bilang syarat nomor 1 roasting adalah yang di roasting tuh harus orang yang lu respect. Oh gitu. Karena kalau lu nggak kenal dan nggak respect, elunya sebagai yang roast nggak tahu batasnya, elunya juga nggak tahu nih gua lagi di roast atau lagi dihina. Ngerti nggak maksud gue? Tapi siapa hari gue dicengin di sini? Nah itu karena, itu dia ngecengin adalah tanda sayang kan. Lu nggak mungkin sembarang ngeceng orang yang lu nggak kenal kan. Betul. Cengan utama lu ke dia apa? Anime. Anime kenapa anime? Main karakter. Dia sekarang, maksudnya sekarang ini tuh. Iya. Kalau tadinya Main apa ya? karakter apa? Dia main karakter. Adam. Matahari. Inti bumi. Matahari dia. Matahari. Bumi, Pak Bumi. Narsis. Ada Terlalu pede deh. Ntar dulu, pertama. gua nggak ngerti istilah lu pada. NPD apa NPD? NPD apa? Inti bumi dia beranggapan bahwa semuanya itu Dia beranggapan. Belajar dulu. Lu ini, tadi lu maksudnya dia main karakter sindrom. Iya. Anda mesti shit. Iya. Oke, jadi gini. Lu kalau mau nge-respect, kalau mau nge-roast orang harus orang yang lu respect, oke? Itu Valid, dasarnya. Kenapa? Supaya yang di roasting tahu bahwa lu tuh nggak bener-bener menghina. Oke. Emang cuma jalan-jalan doang. Dan lu juga tahu batasnya. Tadi kan lu kan mau ke Yuka. Pas si TP mau ngomongin soal dia bucin, dia ngerem. Boleh nggak ya? Nah, karena lu saling respect, lu tahu batasnya. Itulah kenapa celebrity roast atau roasting itu nggak akan pernah kelewatan lah gitu. Tadi lu mulai bilang dia Main karakter. main karakter sindrom. Kejadian apa yang membuat lu berpikir kayak gitu? Ada kejadian apa? Lihat aja, Bang. Di TikTok banyak. Di TikTok banyak. Ya apa? Kan Apa yang ngomong ngentot boleh di sini? Boleh. Ngentot lu lah. Nggak ada pembahasan Enggak, terus. orang paling ngentot. Ada pembahasan tuh harus Buruan, dikatain. Loy. Apa kejadian spesifik tentang dia yang main karakter sindrom? Kalau gua dan Yuka libur dia marah. Kalau apa? Kalau gua dan Yuka libur jangan bawa gue. dia aloy aja. Iya. Kenapa tuh? Kenapa dia marah? Emang dia pengen marah aja. Jadi kadang-kadang dia marah hanya karena lu Kita Ambil libur. gitu.
Terus main karakter sindromnya apa? Dia ngerasa apa? Kita nggak boleh cabut. Oh, itu mah bukan main karakter Kan sindrom. diktator. Ini kak apa sih? Over apa? Terlalu ngebos, bosi. Bosi tuh main karakter gimana? Semuanya lu anggukin, monyet. Main karakter sindrom kan intinya adalah gua adalah segalanya. Emang dia suka kayak gitu? Enggak. Gak mungkin lah kayak gitu. Mungkin dia kayak gitu enggak. Aneh banget dia kayak gitu. Iya, ini sebentuk roasting. Gua yang mancing, reaksinya lu, pacarnya lu. Gua mancing, pacarnya lu. Emang iya, men. Enggak sih, ya cuman Tapi gua ngeliat sih ada satu video aneh. apa tuh? Pokoknya lu tiba-tiba berdiri, gua nggak tahu mungkin di sini tiba-tiba lu diem, terus lu teriak bahasa Jepang gitu, apa gitu? Itu Lapar. Menggelikan kan? Gua aja geli ngeliatnya. Tapi itu udah dari dulu kayak gitu, cuma karena baru. Iya, nah itu kan tadi gua datang sama anak kantor gua tuh. Nah itu yang cewek jilbab ngefans sama lu. Iya. Nah, iya udah, Dian juga. Dian juga. Iya. Tapi dia bilang katanya Arab tuh suka so imut. Kata gua dari dulu Arab so imut. Gua taunya dari dulu. Dari ketemu awal 2012. Gua nggak tahu boleh atau enggak sama Arab diceritain ya. Tapi gua kenal sama Arab zaman Arab dulu ikutan sebuah grup gitulah. Iya, di Indonesia ya. Ya, oh iya betul HI. Waktu itu gue pernah diajak sama dia sama geng itu main bukan main apa namanya zombie. Oh iya, di Mall Kelapa Gading. Zombie di Mall Kelapa Gading. Itu ya fix adalah salah satu hari terseru seumur hidup gue. Terseru gila. Kayaknya gue terakhir sama lo ya. Lu bertahan hidup ya? Iya. Sampai akhir. Anyway, gue kenal dia di situ. Terus waktu GGS rame, gue diserang netizen karena gue bilang lagu itu keren. Terus dia DM gue, makasih ya men, udah ngebelain gue gitu kata dia. Gila ada gitu. Ada. Saya abis itu pas pilkada dia benci sama gue. Iya, lu benci sama gue, lu marah-marah, lu bilang gue ular. Lo kapan gue ngomong lu ular? Ada di Twitter. Lo apa sih emang? Gue waktu itu kan mendukung Anies. Oh iya. Itu responnya. Oh iya. Ada terus abis itu kita ketemu di dengan Metro. Abis itu sekarang, by the way, gue nggak tahu ini lagu lu atau lagu Virginius, tapi lagunya dia ada di playlist Spotify gue. Yang mana? Stranger. Ayo, lagu pertama tuh bang. Smoking. Iya. Kenapa lu kayak gitu? Lagu lu keren tau. Karya pertama itu. Kenapa sih? Malu dia. Jangan malu lah. Ayo, gue bubarin nih stream, ayo. Oke, anyway, kita kembali ke celebrity roasting. Celebrity roasting. Siapa yang punya bahan soal dia? Apalagi dia tuh? Julukan lu apa? Karakter sih. Anim. Anim tuh apa sih maksudnya? Kalau lu menjuluki dia anim tuh maksudnya apa? Kalau di anime-animekan gitu. Iya. Dia terlalu Jadinya karakter anime di anime gitu. lucu banget lagi. Jadi dia suka menganim-anim. Mungkin dia enggak, cuma orang-orang menangkapnya seperti itu. Terus dia maunya pas di anime itu dia karakter utamanya kayak Naruto-nya. Luffy di One Piece. Pokoknya sifat dia itu tergantung ini Bang Banji, tergantung anime apa yang ditonton. Lucu banget. Jadi lu habis nonton apa, terus itu keluar karakter lu dalam keseharian lu. Aduh lu kayak anak umur 13. Kan gue masih kecil men, sebenarnya masih kecil gue. Lucu banget lu, Rak. Lucu banget. Itu kayak kita habis nonton Fast and Furious, tiba-tiba pulang ke parkiran naik mobil kayak kita kayak paling jago. Iya kan? Terkadang gini bang, lagi ada situasi tertentu ini misalnya nih kita lagi berunding, gimana ya? Dia bisa nanya, kalau Luffy ada di posisi ini, Luffy bakal ngapain? Kalau Luffy ada di posisi Gitu bang. lucu banget lu. Thank you. Lucu banget anjing. Tapi itu by design kan? Atau emang kelakuan lu kayak gitu? Oh lu mau punya aja by design. Kadang-kadang kelepas. Anak kecilnya, bocilnya. Iya. Bocilnya kadang-kadang lepas, tapi nggak bisa dikontrol, bukan gua bisa kontrol gitu loh. Tadi gua baru juga ngomong sama mereka, siapa di sini yang paling tua? Arab katanya. Iya. Kalau punya jiwa bocil, Nggak ngerti gua. itu aja bocil banget cara ngomongnya. Gitu nggak ngerti gua. Nggak ngerti. Oke, siapa lagi yang punya bahan soal Arab? Tadi apa lagi?
Ane paling lucu sih dia. Egonya tinggi. Egonya tinggi. Kenapa lu bisa bilang egonya tinggi? Ya kayak sesimpel, kayak semua penonton tahu ya hubungan dia sama Mas P itu seperti apa. Sama siapa? Sama TP. TP. Kenapa emangnya? Kata-kataan gitu, berantem gitu. Mereka kayak cat and dog gitu, Bang. Iya, cuma Tapi sayang, sebenarnya sayang dua-duanya. Tuh, kalau gitu sama efeknya gitu tuh. Gitu. Apa sih lu? Lu berdua Najis kan? sama. kayak abang ade ya? Kayak abang kan sibling rivalry ya, abang sama ade suka sering celah-celahan gitu. Salah lihat ay. Enggak, Ini acara apa sih ini sebenarnya nih? acara lu gila. Roasting. Enggak, siapa sih di sini yang paling lama yang ikutan dari maraton 1 itu siapa? Ini 1, Empat founder. 1, 2, Dot, sama Gary. Mogeri. Oke, terus dia masuknya di Dua. Yang lain Semua di 2. Diterbangin dari Jember dia. dari Jember. Iya. Oh, nggak kelihatan kayak orang Jember tapi ya? Apa tuh lihat orang apa dia? Kayak orang mabok. Kayaknya kayak orang mabuk. Pasat Iya. mukanya. Tapi itulah kurang lebihnya. Moga-moga ilmu ini dititipin. Pokoknya kalau misalnya saling celah-celahan itu tanda sayang, udah gitu aja. Iya. Tapi Arab terlalu lucu sih untuk nggak dibikinin acara celebrity roast beneran. Menurut gua tuh wasted opportunity, man. Betapa banyak orang yang mau nontonin celebrity roast Arab. Tapi itu gue pengennya kalau mereka mungkin nanti kan lo ajarin apa segala kan, ya udah dia kasih beat lah apa segala, terus ada batasnya mungkin apa segala gitu. Tapi gue lebih penasaran kalau orang luar yang ngerosting. Nah, orang luar Nggak bisa? ada dua, bisa aja. Ada. Nah, kalau acara celebrity roast, menurut gua idealnya lu bisa nunjuk siapa yang mau lu ajak untuk ngerosting lu. Teman-teman lu yang lu kenal, yang lu respect, yang tahu respect lu itu satu. Tapi harus ada faktor orang-orang yang nggak lu kenal, supaya lu ada panasnya dikit. Nggak seru dong? Iya. Nggak seru kalau celebrity roast cuma yang dikenal kan? Iya itu maksudnya. Harus orang yang di luar, tapi ya orang luarnya profesional juga. Dia tahu batas lah. Oke. Karena kalau orang luar ngeroast lu, kita nggak bisa nebak dia bakal ngomongin apa. Kalau ini kan udah ketebak nih. Tadi aja semuanya ngomongnya anim, main karakter sindrom dan segala macamnya. Kalau kita bawa orang luar ke line up rosternya, dia ngasih kejutan-kejutan yang nggak disangka-sangka. Are you in? Amin. Let's go, let's do it. Gua punya acara namanya Adili Idola. Nah, ini kan selalu merasa dirinya idola kan. Main karakter sindrom. Iya. Ini main karakter sindrom. That's me. Arab YB, gue baru tahu YB itu kepanjangannya Your Bay. Iya. Itu aja main karakter sindrom banget. Main karakter sindrom banget. Lucu banget tuh pancat. Iya. Adili Idola, YB, Your Bay. Ya. Itu lucu sih bang. Nice title dong. Oke kalau begitu. Sip. Nanti kita otak-atik lah. Gampang, ini udah selesai. Ada yang Cuma satu doang syaratnya. Respect. sisanya there's no limit sebenarnya. The limit is the respect. Damn. The limit is the respect. The Jadi limit is the respect. semua orang boleh ngomongin apapun karena mereka tahu batasannya, mereka saling respect. Udah gitu doang. Nggak mungkin lah orang-orang yang roasting lu akan keluar batas karena respect. Oke. Lu pernah di roasting sebelum? Oh sering banget gua, apalagi zaman pilkada gara-gara. Bukan, beda. Maksudnya Pernah juga. Literally di sebuah acara yang memang dibentuk gitu. Oh iya, pernah juga. Bahkan ya itu apa roasting tanda sayang. Agak senang loh ketemu sama temen-temen lu ngomong sebebasnya tentang lu, cerita sedikit tentang kehidupan lu yang mungkin orang nggak tahu. Seneng juga, agak panas-panas dikit, tapi agak malu-malu dikit sih. Walaupun itu bukan sekedar by design ya, cuman tetap pasti ada rasa. Iya, by design in a sense bahwa mereka tahu batasnya, tapi lu kan juga nggak tahu mereka akan ngomongin apa. Betul. Mentoknya gua si orang yang di roasting mentoknya bisa berekspresi seperti apa? Atau bisa apapun, men. Bisa apapun. Bisa apapun. Tentu elunya bisa juga ngasih aturan. Lu bisa bilang, guys, gua nggak mau disentuh soal A, B, C. Oh pasti. Tapi di luar itu, kejutannya itu dari situ justru dari nggak tahu mereka bakal ngomong apa. Oke. Iya, seru. Dan di Celebrity Roast ini, lu nanti akan roasting semuanya lagi. Jadi misalkan ada 7 roster, tentu lu celah satu persatu, terus aja. Itulah pamukasnya, itulah terakhirnya. Itu pun akan ada guide, akan ada guide-nya kan? Lu akan dibantu sama tim penulis profesional stand up comedian. Mereka akan ngebantu ngegali lu dan segala macam. Kemarin waktu Fedi Nuril suruh gila. Iya, dia ngomong ngentot kalau nggak salah. Sebagai orang mas-mas yang santun banget, penonton ngentot. Ngomong ngentot.
Dia lucu banget. Ya udahlah kalau gitu, dinantikan aja. Mungkin salah satu di antara mereka ikutan, mungkin juga enggak. Kita lihat aja ya. Oke. Iya. TP sih ntar potensi ini. Tapi kayaknya jadi berantem beneran. Aku takut dibubarin nih stream. Dia kena egonya set, bubarin lah stream ini. Bisa gitu. Bisa kayak gitu? Iya. Emang iya? Pernah ada satu kejadian kayak gitu sih. Sering bukan pernah, sering. Yang waktu itu Side Brother roasting dia. Anjir, yang di rumah ya? Iya. Kenapa tuh? Kenapa Dia tuh? nge-post AA klaim bubar. Iya. Emosional Anda ya? Jadi kita lagi konteksnya Bang Panji ya. Kita lagi live berlima. Side Brothers itu Jod, Yuka, Niko sama aku. Apa brothers? Side Brothers. Side brothers. Kita roasting Arab gitu loh. Bla 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 bla. Dia tiba-tiba nge-post di Instagram Triple A Clan bubar. Bercanda. Iya, santai. Lucu banget emang dinamikanya mereka ya. Lucu. Iya. Aman sekarang udah gak ada ego lah. Aman aja. Iya. Gas. Yakin. Dari ekspresinya sih kayaknya enggak ya. Tapi lu pernah berantem beneran gak sih? Enggak. Beneran berantem gitu. Sejauh ini enggak. Masa sih? Belum. Masa hidup bareng ini berapa lama sih rencananya? Ada 2 bulan, 3 bulan? Enggak tahu itu. Itu masih 62 hari, Bang. 2 hari. Mungkin roasting ini akan menjadi pertama ya kita berantem. Kayaknya sih. Harusnya ya. Apa? Mungkin acara roastingnya akan menjadi yang pertama kita berantem. Ini kita udah hari ke-20 jalan ke-21. 21 nih hari Hari ke-21, sorry, ini hari ke-21 dan masih ada 62 lagi tuh. Terus 62 itu? Ya mundur. Hari, 62 hari. Itu hari. Oh. Tapi tadi katanya angkanya nambah terus. Iya, kalau ada yang Indonesia. waktu ini nambah. Anjay, kalau yang donation gak berhenti-berhenti nambah mulu dong. Capek gila, masa gak ada berantemnya? Masa di maraton 2 ada 1 titik udah anjing capek banget lah gitu. Enggak ada lagi. Yang berantem banget nih enggak. Ada drama ada. Oh ya, ada perseturan ada. Pas lu ngomong gak ada lagi dia. Ada. Gue ingat baru ada ya. Apa yang nunjuk aku sih? Iya. Tapi bukan yang berantem. Udah sekolah nunjuknya udah. Iya, udah. Berantem sayang. Berantemnya berantem. Udah. Yang Ada yang pernah di-kick nggak? Udah. Hampir. Aku tadi siang hampir. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil jatah libur yang sebenarnya memang dikasih. Gara-gara ngambil jatah libur yang sebenarnya memang dikasih. Iya. Berarti emang hak lu dong? Iya. Terus yang marah siapa? Yang bikin rules. Emang makanan mereka ya buat Yuka TP itu makanan mereka. Lucu banget dah. Gitu. Saya gak komit, gak tahu diri. Masa gak tahu diri? Gak usah makanan mereka, gue juga sering bang walaupun gak ada kamera. Kenapa tuh? Misalnya 6 hari keluar kota, balik-balik, kacangin. Mas, gini langsung apa? Orang kerja Gak ada kamera nih, Orang gak ada kamera. kamera loh bang. Gak ada kamera nih. Padahal cuma di rumah doang berempat doang, berlima kita doang. Ajak ngomong, nggak mau. Diem. Ya. Gitu. ngambek kalau ditinggal ngambek. Ngambek kalau tinggal. Biasanya ngapain lu kesini? Lu ini kali ya terlalu sayang kali ya sama mereka. Nah, enggak. Ya. Iya, itu artinya iya. Iya sehingga ketika mereka ngilang tuh lu bete. Iya. Apalagi kan, oh iya gue diceritain ada satu momen lu bilang Gary nasi goyek gitu ya. Nah, gue cuma bisa gitu ke Gary, ke Cynthia bisa gue. Iya. Cuma orang-orang tertentu doang, Gary, Iya. Cynthia, Roy, nggak bisa gue. Makanya karena lu attach banget, kenapa lu geli sih? Dia diomonginnya jadi Geli, dia ngomongnya jadi Enggak, maksud geli. gue karena lu segitu attach-nya, misalnya dia segitu attach sama lu pas lu nggak ada, dia kehilangan. Iya kan? mungkin gue bisa menerima dia kayak begitu karena udah lama banget udah begitu juga. Udah terbiasa. Masa awal-awal kayak gimana ya? Lupa lagi. Geli juga? Awal-awal gue sering liatnya dia gitu ke orang lain kayak ke Roy. Iya paling sering ke Roy sama Cynthia, paling sering. Roy yang mana? Partner Red Genius. Oh, Partner Red Genius ya. Cuma bisa gitu ke Roy sama Cynthia. Belakangan ke dia, nggak tahu kenapa. terus nanti ngelebar, semua digituin juga. Karena dia masak aja bisa masak kali ya, gue lapar mulu. Kalau yang di ini juga waktu itu dari ini. Iya. Apa dia manggil apa? Ya itu kayak misalnya kita lagi minum apa, dia yang kayak TikTok kayak dari gitu. Dari Nggak usah sosok jijik gitu, lu dari season 2 udah begitu, anjing. Nggak usah kayak gitu, nggak usah memvalidasi orang-orang yang di sini. Dari season 2 kita udah merasa jijik.
Dan sekarang baru bisa mengekspresikannya. Bisa gua sama guys. Thanks for saying it louder ya guys. Thank you. Terus orang lain yang juga manja di sini siapa? Gak ada dia doang. Gak ada dia doang. Lucu banget ya. Kadang Apa? kalau lagi mabuk. Masa Kadang. picong? Beda gitu. Gimana tuh? Enggak tahu. Paling Niko sih. Arab kalau mabok manjanya nambah. Iya. Gila lucu banget. Keluar namanya Caca. Caca. Keluar namanya Caca. Caca nama kecil dia. Mode Caca kita nyebutnya. Caca nama kecil lu. Iya. Lucu banget. Ini Anjir. gesernya lu. Ini udah yuk ganti topik yuk. Oh iya, gue mah siap-siap aja kalau bertanya-tanya. Cuma sekarang yang lagi lucu lu. Jadi yang gue perhatiin lu. Yang itu udah lama gak ketemu juga, men. Parah banget. Gue bingung mau reach out lu gimana anjir lu. Buset Tiba lu. mental ke New York, mental kemana, gue bingung. Ya namanya juga lagi ngejar mimpi, Rap. Kan gue juga mau sukses kayak Virginius, Rap. Asik. Iya, nggak tahu lah, respon apa. Apa sih? Sorry, with all due respect maksudnya. Iya. Apa sih maksud lu dar gitu mental ke New York? Itu kan suatu keputusan besar ya. Iya. Maksud gue pindah luar kota aja itu tuh keputusannya besar banget gitu. Iya. Apa lu pindah ke New Negara. York, ke US? Ya anjing itu jauh banget. Start karir baru semua. Nggak usah itu dulu dah, keluarga bareng keluarga terus karir. What were you thinking? 20, tapi ada pandemi anjing. Terus akhirnya ketunda tahun 2022 gue pindah. Udah, gue cuma pengen ngejar cita-cita gue. As an Indonesian comedian living in New York. Itu cita-cita gue. Saat itu. Oke. Jadi terus begitu gue pindah ke New York, gue mulai Januari 2022. Terus September anak sama istri gue, anak-anak sama istri gue ikut pindah. Terus sekarang kami tinggal di New York. Anak gue mau kuliah bentar lagi. Anak gue yang cewek SMA. Yoi. Terus, Gitu. Kenapa langsung mencekam gini? Terus Lu udah tahu. gimana cara lu back and forth? I mean, oke, let's say kemarin ada show di Indo lah, maybe branded content, events and stuff. How you like back? Ya, tadinya selama 3 tahun pertama gue banyak di New York karena ngebangun karir, mulai lagi open mic dari awal. Dengan tabungan yang ada. Iya, segitu ditonton sama 3 orang, show ditonton 3 orang, ditonton 7 orang. Terus gue ke Jakarta cuman kalau ada job aja. Kalau sekarang kebalik, gue banyak di Jakarta karena gue masih megang perusahaan gue Comika. Terus gue balik ketika ulang tahun anak Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun istri gue sama tahun baru. Udah. Sama Halloween, keluarga gue suka banget Halloween. Jadi kalau gue ada duitnya dan sempet, gue balik ke New York untuk Halloween. Sisanya gue banyak di Jakarta untuk ngurus perusahaan gue. Gitu deh. Capek sih tapi Ya itu yang gue pikirin kayak mana? Tapi ya gitu mungkin yang bisa di ini kali ya, sekali balik ya lo harus ngerjain banyak hal gitu. Iya. Yang sih tanggung gak sih? Iya kan? Kadang-kadang yang ngokosin gue balik ya jobnya. Iya. Jadi jobnya bersedia untuk panggil Panji, terus bayaran pesawatnya, terus udah gue balik. Nah, dan dari situ sekalian deh apa ditumpukin deh di situ Gue deh. nyangkul yang banyak. Terus emang kehidupan gue, orang kan suka ngetawain gue si Panji nyari duitnya di Indonesia, nggak bisa di sana gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada keluarganya di Purwodadi, terus bapaknya kerja di Jakarta gitu. Jadi gajinya gaji Jakarta untuk hidupin Purwodadi gitu. Kan Kalau ini gue kebalik nih. gue kayaknya anak-anak sama istri gue di Jakarta, gue kerja di Purwodadi gitu. Jadi nyangkulnya kayak tai gitu untuk menghidupi kehidupan di sini. Mimisan. Mimisan, mencret, semuanya lah saya alamin. Tapi ya gue lakuin karena tadinya anak gue tuh nggak betah. Anak-anak gue tuh tadinya nggak betah di New York. Sekarang mereka nggak mau balik, anak-anak gue. Jadi gue harus cari cara untuk nyangkul di sini sebaik mungkin supaya bisa menghidupi keluarga gue di New York sambil terus ngejalanin karir gue di sana. Tahun lalu gue baru akhirnya bikin, kan gue kalau di Jakarta udah 10 kali bikin konser tunggal, stand up comedy special, Mensra yang ke-10. Di New York gue tahun lalu bikin show pertama gue di depan 100 penonton. 100. Iya, tapi bangganya sama yang Mensra di depan 10.000 penonton. Karena itu karya pertama gue. Yang nonton kayak orang stranger Indo. lah buat lu. Anjay. Yang nonton orang Indo. Apa Japur? Tour itu, jadi itu si show yang di New York itu rangkaian dari tour ke 20 kota.
20 kotanya tuh ada Eropa, ada Amerika, itu yang nonton mostly orang barat. Pas yang terakhir yang di New York tuh gue emang ngumpulin banyak orang Indo karena pengen gue taping biar penuh. Soalnya kalau ngundang orang barat kan gue masih belum siapa-siapa. Gue waktu itu pernah manggung di kota kecil banget namanya Salisbury, Maryland. Saking kecilnya nggak ada sound system, jadi gue akapela di depan 20 penonton. Terus gue pernah manggung di Roma di depan ada ini show stand up berbahasa Itali, terus gue nongol sendiri pakai bahasa Inggris di depan orang. Gue nggak tahu tuh mereka ngerti atau nggak. Ketawa sih tipis-tipis, tapi kayaknya ketawa respect doang deh. gitu. Jadi tapi karena gue udah membawa itu ke 20 kota pakai set bahasa Inggris di depan orang barat, gue tahu I have nothing to prove. Gue udah pernah bawa joke gue di depan orang-orang lokal dan works. Sekarang mari gue rekam supaya gue jadiin tayangan di YouTube. Judulnya Boss Level, rilis di bulan April. Udah ada fans dari luar belum sih, Bang? Fans sih gue rasa nggak ada ya, maksudnya belum lah. Kayak udah dari orang New York Belum kayak lah. Panji banget gitu belum? Belum sih. Tapi gue seneng karena kadang-kadang gue suka manggung di acara apa gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, "Halo Panji, apa kabar?" Terus gue bilang, "Anjing, kok bisa bahasa Indonesia? Are you Indonesian?" "No, my mate is Indonesian." Ya, kata gue malu. Jadi dia suka dengar pembantunya ngomong pakai bahasa Indonesia tuh tempel. Tapi maksud gue, ya gue happy aja sih. Maksud gue di sana gue belum punya fans, ya gue ngebangun dari awal. Target berapa? Target gue ini tampak sederhana tapi sangat-sangat susah untuk dicapai. Target gue bisa hidup dari stand up di New York. Itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. Any deadline? No deadlines. Anak gue yang cewek udah pasti akan, anak gue sekarang sophomore. Anak gue sophomore, berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun, at least 7 tahun lagi gue masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines, I'm just going to build my career. Gue tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang kan manage gue. ada stepnya, Iya. step. Iya gitu, jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang. Ya silakan. Mundur dikit ya. Kan tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan. Iya. Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Iya. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan namanya? Gue nyangkul terus sampai ke kumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu nggak? Oke. Gue nggak pengen. Elaborate gimana? Jadi dulu gue waktu SMP pernah tinggal sama seorang om yang setiap hari dalam hidupnya tuh nyesel mulu. Dulu om kalau udah gini, wah sekarang om udah begini-begini. Kamu tahu nggak orang itu? Terkenal kan dia sekarang, om kenal tuh dulu tuh. Coba om gini-gini, wah sekarang om udah setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu umur 80-87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with it? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan. Di saat New York lagi badai salju, jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir. Dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Baru mau nanya, di bawah santai aja tuh gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Gue punya antidepresan. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gimana bang? Ya silakan. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, Iya. apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak?
Atau ada yang Nggak ada. Nggak ada, udah Nggak ada. santai aja. Iya, semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak orang makin happy. Iya. Bukan karena makin grogi. karena lu iya benar. Karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic, ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang dijudge, gue pernah ada satu open mic, namanya open mic with feedbacks. Abis open mic, komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu, anjing banget, ada satu open mic gue bilang, oke, terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback. Di sebelah sini ada yang bilang, nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian. Anjing. Agak kena sih bro. Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini. Di New York lagi, ntar gue di door baru tahu gue. Diem lu anjing, tar mati gue. No more Panji Pragiwaksono. Die. Nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak, Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah. Cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalaninnya. Lagian gue juga tadi kan Arab juga nanya deadline kan, gue nggak punya deadline. Yeah. Gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang nggak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, nggak boleh pamrih. Lu nggak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak mungkin, janganlah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya lu akan. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. Fall in the wall. Keren. Iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan. Selama 6 bulan nggak lucu sama sekali. Kan stres juga ya. Karena open mic itu mau duit ya bang ya? Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu. Dengan terus gue formula berbeda. Hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York mah udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antara open mic ke open mic, terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini, sedih juga, stres juga. Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya, Ketawa gitu ya Yang orang-orang pada ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Arab. Oke. Iya, mereka taunya Bali.
Oke. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia baru mereka nyimak tuh. Nah mereka cuma bisa ketawa kalau gue bisa nemu jembatan antara Amerika sama New York. Ini salah satu joke yang paling sering gue pakai untuk opening. Coba. My name is Panji, I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena udah tua kan, Joe Biden tua. Tahu. Saking jauhnya takut meninggal di jalan. Nah itu kena mulu. Cuman sekarang udah nggak bisa gue pakai joke-nya karena Joe Biden udah penyakitan. Takutnya jalan. Tapi joke itu kan gue bisa cerita tentang Indonesia pada saat yang bersamaan konteksnya mereka ngerti gitu. Oh Barack Obama dulu sekolah di situ. Oh Donald Trump suka main golf. Oh saking jauhnya Joe Biden bisa mati di jalan. Gitu. Nah itu salah satu joke-nya. Dan kebanyakan joke gue yang kena itu semua. Gue ada satu joke tentang Ani sama Gadun. Gue bilang pakai bahasa Inggris ya. Relationship Indonesia, Jakarta and New York is pretty much the same dynamics. You have sugar daddies, we call them gadun. You have sugar babies, we call them ani-ani. Same thing, same dynamics. The difference is boob jobs in New York cost $4,000. In Indonesia, boob job cost $1,000. So American gadun should move to New York so you can finance for ani-ani. Sugar daddy pindah ke sini aja bisa mau kosin 4 operasi tete. Atau terus tambahannya adalah or finance one ani-ani, give them 4 pair of boobs. Jadi sapi. Jadi kan gitu kan, jadi ada kaitannya sama Indonesia sama orang Amerika gitu. Nah itu nyari jembatannya. Gitu deh. Karena mungkin yang bawain materi Indonesia ya mungkin cuma lu doang kali bang. Iya itu dia. Justru jadi agak gimmick ya. Jadi kayak bikin Indonesia sebagai gimmick. Tapi itu yang bikin gue diinget orang. Gue ingat kok gue lagi stand up di sebuah comedy club. Tiba-tiba ada yang nonton bilang, aren't you that Indonesian guy gitu. Jadi udah mulai nembak. So gue ada satu hari, ini salah satu hari yang paling bahagia banget. Gue habis stand up ada nama tempatnya Eastville Comedy Club. Itu kelar jam 11:30 malam. Terus gue pulang, di belakang gue dengar ada orang ngomong, ada 3 orang. That guy's funny. Terus gue pikir mereka ngomongin gue. Jadi pas gue nengok, yo you're that comic gitu, you're so funny dan segala macam. Gue happy banget sih. 3 anak muda gitu bilang ngomongin gue tanpa sadar gitu. Kita kebetulan ke subway station yang sama gitu, terus mereka 3, ingat gak sih yang tadi segala macam. Terus pas gue nengok, ini orang ngomongin gue, terus mereka yo you're that comedian. Gue bangganya bukan main. 3 orang doang udah. Jujur lega dengarnya. Karena main stressful dan Iya. Emang agak stres ya awal-awalnya. Setelah berapa lama bang? Oh itu setelah setahun setengah sih kayak gitu. Setelah setahun setengah di New York? Iya. Gue waktu itu pernah ada satu kali kena ego gue. Karena di sebuah show ada satu komedian dari Malaysia, satu komedian dari Singapura, satu komedian dari Filipina, kebetulan juga ada komedian dari gue. Pecah, anyep. Malu banget gue. Malu Malu kayak kesannya komika Indonesia gak lucu. Kayak gini nih komika Indonesia gitu. Anyep tuh diem gitu. Diem, gak kena. Kenapa? Karena gue baru juga. Itu kayaknya baru sekitar 1-2 bulan pertama. Cuman yang lain udah pada senior kan, jadi mereka pada pecah-pecah gitu. Malu banget. Kayak bikin malu Indonesia gitu. Sampai sekarang masih cita-citanya masih sama? Sama kok. Gue tuh agak keras kepala sama mimpi dan cita-cita. Dan kadang-kadang ada korbannya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Kalau gue pengen sesuatu gue kejar. Cuman masalah waktu aja. Kiri mentok. Apa tuh? Kiri. Istilah anak muda banget tuh, kiri. Maksudnya apa sih? Istilah kita aja, kiri idealis. Kiri mentok. Idealis mentok. Kiri mentok, kunci stang. Iya. Nggak bisa, gue nggak ngerti. Gue nggak bisa ngorbanin mimpi gue. Seberapa berpengaruhnya setelah main serial di Netflix bang sama karir yang di Amerika sekarang? Surprisingly, gue nggak nyangka bahwa akan ada dampaknya di sana karena kan bahasa Indonesia kan. Tapi ternyata surprisingly ada dampaknya karena pemberitaan. Jadi gue tiba-tiba di DM sama temen gue, dia ngasih link dari Reuters gitu. Yo, are you okay gitu. Terus gitu ada lagi temen gue, ada namanya Serbi, ngasih link berita juga.
Panji, oh my god, what happened, are you okay gitu. Jadi ternyata beritanya nyampe ke sana. Oh, mereka lihat berarti ya. Iya, jadi diberitakan, masuk ABC News, masuk Reuters dan segala macamnya. Terus jadi gue kayak ada semacam kayak respect gitu. Kayak respect sama si Panji siapa nih? Di Indonesia kayaknya bermasalah banget gitu. Sampai-sampai ini kayaknya jadi sih. Gue mau diundang ke Oslo, Norwegia, ada festival gitu, namanya kalau nggak salah Freedom Festival. Terus tema festival tahun itu adalah kebebasan berpendapat yang ditindas sama dictatorship. Terus gue diundang, terus gue tanya, lu tahu dari mana? Dari berita. Jadi ada dampaknya juga. Terus gue dipanggil sama podcast UMKM sih, tapi ya gue boleh dipanggil untuk diwawancara dan segala macam. Ya ada dampaknya lah. Gitu, jadi ya lumayan. Walaupun karir masih segini-segini aja, tapi ya namanya juga ngebangun. Happy aja kita. Terus pas lagi sendiri, berarti kan lu bilang tadi lu sendiri ke sana dulu, baru keluarga diangkut kan? Iya. Ngapain? Ngapain apa? Ngapain gue? Kenapa keluarga diangkut maksudnya? Sebelum keluarga diangkut, ngapain? Maksudnya sendirian tuh, lu di situ ngapain? Setiap harinya gitu, like daily basis. Open mic aja men. Open mic pulang. Open mic pulang nyari untuk menghibur diri, nyari tempat makan, terus kadang-kadang ngeliat turis-turis, bukan turis attractions ya, gue cari-cari di Google, di TikTok tempat duduk samperin, mampir ke coffee shop, gue seneng ngopi kan, mampir, jadi cari hiburan aja. Tapi sering kesepiannya, kesepian karena gue nggak kenal siapapun di New York, no friends, no family, nobody. Jadi dan waktu itu gue juga belum punya temen banget di sana, jadi gue kesepian. Jadi gue sering sendirian ngopi gitu, bengong atau ngapain gitu kayak orang tolol. Iya. Tapi apa yang dirasain pas itu? Selain maksudnya pas kesepian itu kan berlanjut kan, maksudnya kan sampai keluarga diangkut gitu. Sampai akhirnya kesepian itu jadi apa? Jadi beat kah? Jadi apa? Jadi malah jadi tenang kah atau jadi apa? Nggak ada sih. Gue kalau nengok ke belakang, kalau ditanya, gue akan pas dengan sangat yakin bilang 2022 dan 2023 adalah 2 tahun terberat seumur hidup gue. Mentally hancur, terus I question my decision almost every day. Oke. Terus Indonesia menghina gue, kayak nasionalis pindah ke New York gitu-gitu. Tapi terus gitu personal issues with my wife, my kids, karena mereka nggak mau ke New York, gue paksa. Terus istri gue mau sih sebenarnya pindah ke New York, cuman dia pikir kalau pindah ke New York tuh pindah ke Manhattan gitu, kayak Sex and the City, Friends gitu. Terus sementara gue tinggal di tempat jauh banget, gue nyebutnya Pamulangnya New York, jauh banget lah pokoknya lah. Gitu ya di Queens, tapi Queens ujung banget. Jadi kan ini kan Manhattan kan, di Pulau Manhattan. Sekarang ini kan ada Long Island. Nah, gue tuh di sini nih, jauh banget. Saking jauhnya gak ada subway. Gue mesti untuk ke kota aja sejam 45 menit, sejam 30 menit. Naik bis plus kereta. Bis plus 2 kereta. Jadi, wah, Gamila stres. Waktu udah pindah ya, Gamila stres. Anak-anak gue stres. Di negara dimana dokter anak nggak ada, semuanya golongan darah, nggak punya support system. Gue kan kalau kerja atau apa segala macam bisa ada mertua, ini nggak ada, wah itu stres banget. Empatnya ke psikolog. Empatnya ke psikolog. But they survive tuh. Dan sekarang udah Sekarang mereka udah happy, udah nggak mau pulang. Nggak mau pulang malah ya. Iya, udah tahu bahwa dengan cita-cita gue kayaknya New York tempatnya. Ya udah. Amin. Gitu. Ya moga-moga lah men. Dia paling tahu sih. Mau nanya banyak nih. Lu tanya lah. Tanya Mike. Alamatnya tahu dia. Enggak, itu creepy banget, Cok. Agak takut ya. Kita emang nguntit. Tapi gue pernah ngajakin dia, Bang Panji. Ayo nih, kita ikutin si Panji, gue bilang. Dia ngajak pindah ke New York, Bang. Gue tanya mau jadi apa lo di sana? Gembel aja kan gitu. Dia ngambil job aja di Mariana sama Arab, gimana lu pindah ke New York? Dia diemin sama Arab. Kerja dulu di terus jadi rapper di sana kan. Dia mau jadi gembel. Start dari Dia gembel. mau jadi MC residen di klub sono. Di awalnya jadi jadi waiter dulu. Gua tahu dia gara-gara Instagram lu sering main bareng ya? Main bareng. Iya. Ini kita ke sana, lu jadi content creator, gue jadi MC residen. Ya Bang Panji pindah ke New York dibawa mimpi loh, udah ada konsepnya. Mimpinya apa? Agak takut ya. Kita emang
Monkid. Tapi gue pernah ngajakin dia Bang Panji. Ayo nih kita ikutin si Panji, gue bilang. Dia ngajak pindah ke New York, Bang. Gue tanya mau jadi apa lo di sana? Gembel aja kan gitu. Dia ngambil job aja dimarahin sama Arab, gimana lu pindah ke New York? Didiemin sama Arab. Kerja dulu di terus jadi rapper di sana kan. Dia mau jadi gembel. Start dari gembel Dia mau gitu. jadi MC residen di klub sono. Di awalnya jadi Oh iya ya? jadi waiter dulu. Gua tahu dia gara-gara Instagram lu sering main bareng ya? Main bareng. Iya. Gue ini kita ke sana, lu jadi content creator, gue jadi MC residen. Ya Bang Panji kan pindah ke New York di bawah mimpi loh, udah ada konsepnya. Mimpinya apa? Tapi banyak orang pindah ke New York Nggak ada mimpi. nggak punya rencana, nggak bisa bahasa Inggris. Wow. Kita tipis-tipis. Ya, itu nggak bisa. Iya, coba ngomong bahasa Inggris. I can. Ya. Ya. Tapi emang di New York banyak yang kayak gitu. Banyak yang bahasa Inggrisnya nggak ngengong. Kan gue tinggal di Queens ya. Terus Chinatown, jadi ada banyak Chinatown di New York. Salah satu yang tertua di Manhattan. Tapi Chinatown terbesar tuh dekat rumah gue di Flushing namanya. Saking gedenya, sepanjang Main Street itu bahasa Cina. Oke. Iya, jadi saking mirip Cina, gue pernah ngeliat orang boker di trotoar di Cina. Kalau pernah ke Cina kan orang Cina kan suka sembarangan ya. Boker, sumpah gue gak bohong, orang boker sembarangan. Saking Flushing Main Street Flushing itu kayak Cina. Ada yang jualan durian, coba di mana coba? Ada yang jualan cumi di pinggir jalan tuh. Saking mirip Cina aja, lebih mirip Guangzhou daripada New York. Dan di situ orang pada nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu lagi bulan Ramadan, gue masih sendiri nih, ini masih 6 bulan pertama tuh. Terus udah gitu gue Airbnb sekitar situ. Terus gue mau pesan nasi goreng kan buat sahur. Terus gue masuk, excuse me, can I order fried rice to go? Hening satu restoran. Excuse me, anjing gak ada bisa bahasa Inggris ini. Satu restoran, padahal di New York, coba lu bayangin. Jadi, lu gak bisa bahasa Inggris, lu bisa survive di New York selama bisa bahasa Cina. Mereka biasa sama broken English gitu. Iya, mereka biasa banget. Kan biasanya kan komedian juga bilang, Bang, gue pengen banget pindah ke New York, tapi gue bahasa Inggrisnya jelek. Orang New York udah biasa dengar broken English. Udah biasa. Dikatain Enggak. Uus stand up, Uus kan waktu itu pernah ke New York. Iya, Stand up, bahasa Inggrisnya tolol, joke-nya tolol, ngerti aja. Joke-nya tolol banget. Joke-nya tolol sekali. Dia plesetan di New York. Oh iya. Kayak gimana? Orangnya sih. Ini salah satu joke dia. In Indonesia, if you understand Islam, you become a person who's mysterious. Who's that? Ustad. Apaan coba anjing? Apaan coba? Orang Amerika gak ngerti kata ustad, men. Dia kasih joke kayak gitu. Pada kamera, emang goblok lu, emang anjing lu. Masa setupnya Inggris, punchline-nya Indo. Audiensnya bule. Ini salah satu momen di mana realitas di kepalanya Uus tuh gak nyambung sama realitas di New York. Dia ngomong gini, I'm a Muslim. Terus dia nunjuk tatonya, surprise gitu. Terus dia ngomong kayak gitu karena di Indonesia orang Islam kan nggak tatoan. Di New York kan orang Islam banyak yang tatoan. Jadi itu super tatoan. Apa sih? Hello, I'm Muslim. Surprise. Terus orang-orang, apa sih maksud lu? Tapi joke paling tolol ya Ustad sih. If you know Islam, you become someone who's mysterious. Who's that? Ustad. Tolol banget dah. Tolol orang goblok tuh emang. Orang goblok disuruh stand up di New York gitu. Nggak jelas banget. Apa ya di kepalanya apa ya? Nggak tahu. Marcel Widianto juga pernah ke New York. Marcel Widianto beneran pecah. Bermodal bahasa Inggris nggak ngengong. Cuman nyela-nyela dia nggak ngerti New York. Cuman saya bingung di sini semua orang speaking English. Pecah dia. Bener-bener orang New York ketawa. Jadi ya bahasa Inggris belang-belonteng nggak apa-apa, jalan aja nih. Jadi gembel. Queen itu tempatnya si Spider yang mana? Betul. Peter Parker. Spider-Man tinggal di Queens, betul. Gak ada lah, namanya juga film goblok. Si Spider di Brooklyn. Nanya yang bener ada Spider-Man atau enggak. Tapi lu pernah ngeliat ada BTS film di situ? Selama tinggal di sana, Bang Panji. Syutingan film banyak, tapi nggak pernah ketawa. Mereka kan suka pakai secret title ya, Nggak tahu filmnya apa gitu ya. Nggak pernah tahu film apa. Tapi gue pernah ketemu artis
gue pernah papas-papasan sama Adam Sandler sama Chris Rock. Kok tahu Anda? Anda ngikutin saya. Gue sampai bengong tuh. Gue untuk pertama kali tahu rasanya Starstruck. iya starstruck. Gue lagi jalan. Chris Rock ya. Chris Rock men. Chris Rock lah alasan gue jadi stand up comedian. Dan gue suka sekali sama banyak sekali filmnya Adam Sandler. Gue lagi jalan terus gue denger suara, anjing gue hafal banget suaranya. Ini suara Chris Rock pas gue nengok orangnya bener-bener di sini nih. Set gitu terus gue lagi nyebrang jalan, ditarik sama anak gue. Pas sampai seberang jalan gue baru Shira, do you know who that is? That's Adam Sandler and Chris Rock, where? Gitu, orangnya udah jalan aja. Tapi mereka juga biasa yang ada. Biasa aja. Cuman dia, Sandler, istrinya, Chris Rock sama satu siapa gitu, sutradara kayaknya. Jalan aja kayak gak ada apa-apa gitu. Terus gue saking starstrucknya mau ngeluarin handphone untuk nge-vlog udah kecil banget. Lu ngeliat gak videonya? Iya. Asik. Ngikutin gue banget. Tanya dong nih, tanya dong. Gue mau pulang boleh gak nih, Bom? Udah tahu semua kan nonton soalnya bingung. Iya, yang dari Apa yang belum kau tahu? Yang kalau nanya ke email itu lah, kayak gitu. Contohnya. It's your time, Mike. Jangan ngeluh. Kayaknya lebih ke grogi nih. Menurut lu kenapa Matt Rife bisa sebesar itu? Pertama dia ganteng. Of course. Itu dia. Privilege. Iya. Tapi yang orang nggak tahu, jadi gini ya. Tahu jawabannya nih. Coba jawab. Yang orang nggak tahu nih, gue udah tahu dari Bang Manji nih. Karena Matt Rife itu setiap hari selalu nguploadin klip dia stand up di sosial medianya. Tapi selama 8 tahun tidak ada yang nonton view kecil gitu. Iya, viewersnya kecil betul. Iya, sampai akhirnya dia udah mau menyerah. Dia udah kayak udahlah capek nggak usah lagi deh begini-begini, nggak usah upload deh gitu. Terus temannya bilang upload aja, itu kan udah diedit, tanggung upload aja. Dia upload klip itu yang pecah. Betul, keren sekali. Oke. Baik, jadi malu nih. Jadi malu nih. Bener, itu jawabannya. Ya, sama kayak karena di ini juga nggak sih gede di itu gede juga betul. Jadi sebenarnya gini, yang banyak orang cuman tahu dia setelah dia viral. Tapi semua orang yang ada di skena stand up New York respect sama dia karena mereka semua ngelihat zamannya dia nggak ngapa-ngapain dan orang kulit hitam tuh kulit putih pecah di kulit hitam susah banget. Susah banget dan dia bisa. Iya, karena jadi dia respect. Growing up di situ. Betul, basically sih sebenarnya skill stand up-nya tinggi, udah gitu aja. Skill stand up-nya udah tinggi sekali. Dan apa namanya ya, he deserves whatever success he got. Iyalah. Ya kayak kita semua lah. Harap men, gila dulu gue ini battle rap. Kereta api tut. Yoi, dia nge-host kan waktu itu kan, Thailand nge-host tuh. Yoi, gue inget tuh men, gue inget ngumpulnya di mana. Inget gue apapun yang terkait Arab inget gue. Gue fans gini-gini sama Arab. Iya men. Kayak Yuka. Yes, stand up comedian kayak Andrew Schulz kan yang main jenis komedinya yang Andrew Schulz bawain, kira-kira bisa gak komika Indo bawain? Harusnya bisa, tapi gue kemarin main aja kasus apalagi Udah ya. Iya, itu sebenarnya di Indonesia tuh ada yang levelnya kayak gitu, tapi belum di permukaan. Jadi kayak orang selalu mikir Coki Pardede kan dark gitu ya. Coki Pardede itu, dan Coki Pardede pun akan mengakui ini. Itu nggak ada setengahnya komika seperti misalnya Rindra. Ini nama-namanya mungkin banyak yang nggak tahu, Rindra, terus kayak Abraham Tino, terus kayak Robi Changhe. Ini adalah nama-nama yang mungkin nggak naik di permukaan, tapi joke-nya gila men. Bahkan mungkin akan lebih baik kalau mereka nggak pernah pop gitu ya, jadi raja underground. Karena kalau gua yang culun kayak mainstream aja dikasusin, mereka bisa mati kali. Mereka bener-bener parah banget lah, parah sekali. Rindra itu gue bahkan nggak bisa nyebut joke-nya di sini. Mau minta. Gue nggak bisa men. Pokoknya deskripsinya gini. Dia ngelempar satu joke itu, mbak jilbab sama bapak cabut men. Cabut. Berdiri langsung cabut. Kacau itu orang. Yang namanya Rindra tuh kacau banget. Gila tuh. Dia respect lah. Semua orang respect sama dia. Remember the name. Abraham Tino,
Robi Changhe, Iqbal Putul, Rindra Dana. Indra Dana. Di Instagram namanya siapa ya? Tapi Indonesia mengenalnya dengan Kementerian Kegelapan. Kementerian Kegelapan. Kok tahu semua banyak ya? Iya, dia mah sayang sama gue, lu mah gak sayang sama gue lu. Ah, gue mah sayang semua gue. Nah, Boleh tuh yuk. itu Kepo nih bang. iya. Boleh di-mute dengerin nggak? Di-mute terus dengerin. Iya, jokesnya iya bang. 1-2 beat gitu. Iya bang. Tapi kita Gue bisa nyebutin beatnya nih. Kalau lu mute. Tapi gue mati. Itu tolong Pak Budi. Tolong mute. sabar. Tutupin aja mulutnya bang. Tutup mulut bang tapi bang. Oh iya. Banyak pakar lidah jadi. Tunggu. Udah belum? Dan ini yang mau gua kasih tahu ya, ini salah satu beat legendnya dia. Sekarang lebih gila lagi, men. Oke. Gila lagi. Ya gitulah pokoknya. sekarang lebih gila lagi bang. Emang bajingan nih ya semua chat-chat. Panik guys. Gara-gara lu orang acting. Ada serius semua lu. Dan lagi mereka 1-0 masih. Iya, 1-0. Lu menang 1-0. Peringatan Keluar menang 1-0. Lu 1-0-in Panji lu ya. Anjing. Khawatir. Kegiatan kepala gua anjing. Kaget gua anjing. Panik gua bangsat. Soalnya 1-0. anjing kayak respect. Kaget gue bangsat. Masa digocek viewer? Kaget gue. Ya kan gue jarang-jarang streaming gini, mana gue ngerti. Mereka emang kurang ajar ya bang. Emang kurang ajar. Pada so ngerti gitu. Kena pembohongan secara kolektif ya. Anjing hampir nangis nih gue bangsat. Biasanya ini kan chat khusus yang member doang nih bang, warna hijau. Mereka tuh mancing yang non member supaya jadi member. Soalnya ketipu juga mereka ya. Bilang kayak audio member only. Member gitu. Oh anjing. Anjing Kadang-kadang kita yang kena bang. Wah ngelek. Padahal nggak ngelek. Cek handphone nih. Kagak. Padahal ngelek. Mereka tuh kompak kalau ngerjain. Kompak. Oh gitu anjing juga mereka ya. Bangsat juga. Soalnya gue nggak tahu recovernya gimana. Nggak tahu mesti gue lagi anjing. Nyapunya bingung anjing yang ngomong gue bangsat. Ya gitulah. Tadi kenapa tiba-tiba ngomongin itu? Oh lu nanya ya. Ya intinya Andrew Schultz bagus banget. Tapi maksud gue di Indonesia banyak yang kayak gitu sih. Gue suka banget soalnya nontonin dia tuh. Bagus banget. Lu nggak mau makan men? Itu pesanan gue itu. Nggak tahu nih apa. Gorengan. Tapi yang si Andrew Schultz itu kayak begitu tadi jokesnya begitu. Enggak sih. Oh, Dia beda. kayak Sosial politik. misalkan ke Australia, dia bisa pelajarin culture-nya dulu, terus sosial politiknya dibahas. Enggak, dia Andrew Schultz tuh punya satu joke soal school shooting. Itu bagus banget. Coba cari deh, Andrew Schultz school shooting. Itu sangat-sangat ekstrim. Kalau gue sebutin aman gak ya? Jangan deh. Lu cari aja di YouTube. Andrew Schultz school shooting. Tapi yang paling jago dari dia adalah Crowdwork. iya, dia jago crowd. Dia lengkap banget. lengkap banget, crowdworknya jago dan segala macemnya. Kayak gitulah. Cuman yang orang Cina siapa tuh bang? Yang ngomongin Imlek. Oh, Ronnie Cheng. Orang Malaysia tuh dia, men. Orang Malaysia ya? Iya. Itu kenapa dia bisa mendunia bang? Klip Ya itu satu. awal-awalnya. Satu. Matt Rife Clip, Ronnie Cheng clip. Sama yang suka pakai auto tune tuh. Oh yang nyanyi. Morgan J. Jadi suka kayak cengin audiensnya. Pakai autotune. Dijodoh-jodohin ya. Betul. Iya. Gue Crowdwork. hampir banget nonton konser Special. show-nya Matt Rife waktu itu. Oh, di mana? Di New York, tapi gue pikir lagi di LA. Tapi terus gue dem-deman kan ngobrol gitu pas segala. Lu dem-deman sama Matt Rife? Respect. Anjir, dem-deman sama apa? Langsung nge-blank gue. Dem-deman sama abang-abangan gue lu. Gokil. Iya, terus dia bilang, ya come to my show New York apa segala. Gue sama Cynthia cek apa sih flight apa segala kan. It's like 5 hours I think from LA. Iya. 5-6 jam. Terus habis itu gue tuh lagi ada studio session waktu itu. Dem-deman apa segala, terus gue bilang, bro, I'm sorry, I can make it. Ditolak sama dia. Rap, kenalin gue dong, Rap. Nggak boleh ya? Maksud cara kenalin tuh gimana ya? Nih kasih IG-nya. Iya. Ini ada stand up comedian dari Indonesia namanya Panji gitu. Lu beneran sih ngomong ini ke gue? Iyalah, sebenarnya gue pengen bawa dia ke Indonesia. Menurut lu kalau dia ke Indonesia banyak yang nonton ya? Banyak pasti. Banyak di Singapura kan dia? Banyak. Iya, makanya gue suka. Iya, dia Indonesia tuh kan suka di skip ya. Jadi habis ke Singapura, ke Australia gitu. Padahal kan
Jakarta aja marketnya gede dan kalau dipancingin dikasih liburan ke Bali kan harusnya mau. Gue mau bawa dia ke Jakarta. Dipancing liburan ke Bali. Iya, jadi kayak mikirin rider. Iya, jadi kayak lu bangun di Jakarta, gue kasih bonusnya liburan ke Bali, pasti mau kan? Harusnya mah. Gue mau bawa dia ke Jakarta. Iya. Gue cuma bisa nyoba tapi harusnya nggak Iya, tahu. iya, iya. Kenapa gue nggak tahu? Mau ke maraton Gue berinding kan. Ih, Dia mana apa-apakan Nggak usah gitu lah. Keren banget. Ih, keren banget. Sorry. Arab keren ya? Gue taruh dulu. Gue taruh dulu. Lu yang banyak aras tuh. Gue juga sayang sama abang-abangan lu. Coba ya. Nih. Itu selalu ngewujudin mimpi-mimpi kita di sini, Bang. Mau ketemu siapa, mau ketemu siapa. Emang iya. Berarti wajar dong dia jadi main karakter sindrom lu aja ya ini. Enggak, itu. Yo. Gua kenal sama orang yang kenal Metref aja kaget gua. Anjay. Kok screen-nya dia kalau diginiin nggak kelihatan? Terakhir gak kau balas ya? Yo Levin juga dibalas ya terakhir ya. Sombong lu sama abang-abangan gua lu. Serah diri sama dia. Sombong sama Metref lu. I cannot make it there, gue bilang kayak gitu. Iya. Karena flightnya kan 5 hours something. Iya emang agak PR sih LA New York. Kapten kita. Kenapa sih? Kapten kita. Pantas main karakter pantas kan? Boleh jadi anjing boleh. Karakter. Boleh lah. Yoi. Justru kalau di titik lu gak NPD tuh aneh. War branding berjalan gitu nyebrang. Bagus, gua di titik dia mah NPD gila. Terima gua. Panji. Gitu gua. Player favorit di bola siapa? Pemain sepak bola favorit. Patah ya? Enggak, beneran. Mr. Roy. Van Nistelrooy. Iya, Van Nistelrooy. Bisa dibawa. Bisa datangin. Bisa dia. Masa sih? Iya. Gila kali. Gila deh, gila, Bang. Baskara, Bang. Oh, karena ini kali ya? Gila lu ya. Kalau lu berapa sih di IG? 7,2. Hah? 7,2. Oh, pantesan followersnya gede banget. Tapi kok bisa? Hah? Mulut lu bisa nggak? Enggak gitu. Rap, Van Nistelrooy rap. Beneran ditagi. Ditagi oi. Van Nistelrooy. Gua masih nunggu G-Dragon gua ya. Gue CR. G-Dragon kan bukannya pernah kesini? CR. Manggung. Iya kan, Bang? Oh, lu mau G-Dragon ke Marapton? Iya. Udah gila kali lu. Bisa nggak menurut lu? Bisa sih kalau Arab. Bisa. Jujur kalau Arab yang minta sih bisa sih. Coba cek. Mungkin sih tapi kalau sekali mungkin. Coba apa sih? Gue cuma cerita doang anjing. Metref dulu coba yang ini nggak gitu. Iya. Gampang lah, gampang. Kita kayak make Yang di whisky. sini gak enak juga lah sama Arab, gila lu kali. Kayak make whisky kita ya. Iya cowok kita ini ya tolong bang. Anjing Arab diam-diam mana Metref. Keren ya. Gue tadi baru aja, dia kan, lu kan ngomong Ronnie Cheng ya. Gue baru aja mau pamer kalau gue dem-deman sama Ronnie Cheng. Dem-deman sama Metref. Kalau emang lu apa tadi sindrom? Main karakter sindrom. Anim. Kiri habis. Patah. Kiri mentok. Kunci stang. Semua lu keluarin lu. Penggunaannya gapas. Baru ngerti. Penggunaannya gapas sama. Biarin aja benar juga baru gue pakai. Enggak, tadi karena Tapi anim. MC. enggak, tadi kan lu bilang abang-abangan apa segala. Gua pikir, sorry, maksud gak masalah, gua pikir kayak oh memang kalian memang one community, like one big community, like connected with each other gitu loh. Enggak men. Apalagi mungkin karena gue ada kenyataan bahwa gue anak baru gitu ya, jadi kayak ngapain juga gue dem abang-abangan gitu. Oh. Iya, jadi gue nggak I didn't even try, nggak berani. Tapi ternyata Reza Arab of Gak Mafia. usah dulu gitu. Lu gue sebut di Mens Rea. Iya, tadi gue baru tahu. Tadi siang gue ngomong, gue tuh kayak anjing gue kaget banget lu nyebut gue di Mens Rea. Gue nonton, sorry banget ya, gue nonton di klip waktu itu nggak sengaja. Di klip kan sorry. Gue nonton terus gue kayak anjing ngapain nyebut gue anjing, gue gila bang, ngapain nyebut Marapton nih, siapa gue anjing. Main karakter jujur anim sih. Iya. Kiri mentok. Ini kalau nggak pas maaf ya, bener aja ya. Kiri mentok. Gue biar minggil aja ini, biar ngebaur gue. Boleh ngomong jorok gak sih? Dia juga bisa dipanggil elder. Elder. Stop. Elder. Stop ya.
Helder. Berani tiba-tiba ya. Admin. Helder, admin. Banyak banget julukannya ya. Adam. Ada fun fact satu bang. Apa tuh? Agnes Monica pernah bikin lagu buat dia. Emang iya? Iya, judulnya Matahariku. Iya, San, our son. Anjay. Emang iya Ram? Yes. He's our son. Sakit dulu kan dia jadi matahari. Gue lagi kagum-kagumnya sama Agnes tahu. Sakit tuh sakit. Agnes sama Anggun jadi bintang tamu di series favorit gue Richard. Lo tau Richard nggak? Ada series namanya Richard. Itu ada di Netflix itu. Iya ada di Netflix si. Dia bintang tamunya. Agnes Monica jadi apa ya bintang tamu bukan bintang tamu apa namanya cameo. Kalau cameo kan cuma nyelip kan. Ya special appearance lah gitu. Special appearance. Iya keren banget. Who's the name of the stand up comedian yang the Peter something? Metra. Peter Matt. Yang he's Pakistani, yang gendut. Terus Michael. Mau kiper bola. Kiper itu Terus Michael orang Denmark. Tadi dikasih tahu Pakistani. Masa orang Denmark disebut goblok dia. Narkoba dia. Gue Yang temen suka Logan banget sama dia. Paul. Gue suka banget, sumpah. Peter. Iya, gue Yang temen Logan. Gue lupa lagi siapa namanya. Itu dia kalau lagi lucunya selain beatnya dia lucu kalau lagi communicate sama crowd Penonton. juga. Ya, crowd work. Crowdworknya iya itu. Sama kayak Matt Rife dia lucu cuma sekarang he's old. Siapa Peter siapa ya? Man, I forgot. Peter Russell. Russell Peters men. Tuh Russell Peters. Russell Peters kan? Canadian ya. Dia orang Kanada. Ya tapi dia ada turunan Pakistani ya. Iya dia Pakistani betul. Dia udah 3 kali rap ke Jakarta. Wah dia Lucu gila. Dia itu salah banget, satu komika yang lucu ngegedein stand up di Indonesia. Lucu Peter Pan anjing. lucu banget ya anjing. Lucu gila. Dia sekarang residensi di Vegas deh. Oh iya. Iya. Udah kayak siapa ya? Kayak Usher gitu residensi. Iya dia udah Iya dia udah tinggi banget ya. udah tua banget tapi Iya, ini. iya. Dia datang ke sini 3 kali. Pertama manggungnya di Stora, kedua manggungnya di apa namanya mall arah ke Pondok Indah namanya apa tuh? Mall apa? Pim. Citos. Enggak, Gandaria. Cilandak. Gandara City. Yang Bogor Mall. Sama satu lagi di Casablanca. Dia 3 kali. Pecah tuh. Pecah semua men. Pecah gila. Russell Peters ya bener. Dia kalau nggak salah di Comedy Central Top 100 Best Comedian tuh ada di urutan 20-an deh. 25 gitu tuh. Dia Number one siapa? Number one-nya ada komedian namanya Richard Pryor. Richard Pryor. Nomor 2 namanya George Carlin. Nomor 3 gue lupa siapa. Apa Eddie Murphy kalau nggak salah. Panji Pragiwaksono 1086. Jauh lah. Itu aneh-aneh aja lu. Baru mulai karir. 1000 gila. Si Kevin Hart udah enggak tuh. Kevin Hart di urutan keberapa ya gue nggak tahu. Kevin Hart juga dia habis bikin spesial lagi. Oh udah yang udah bikin spesial lagi. Iya bikin spesial. Dia salah satu komika yang paling. Lu DM mana pakai Kevin Hart dong rap. Gila Vego lu. Enggak lu pikir gue siapa sih? MC. Kiri mentok. Gak cocok Kevin Hart lah, Kevin Hart, please. Kevin Hart. Kalau misalkan lu bisa bawa Kevin Hart ke sini, gue masuk jadi Triple A Clan. Jadi member ke-10 lu. Kenapa nggak setuju? Boleh. Boleh. Emang harus cuma 9 emang? Boleh. Bisa banyak. Iya. By the way ini, gue boleh memanfaatkan ini untuk ngucapin selamat ulang tahun ya? Boleh. Hari ini salah satu komedian terlucu Indonesia, Rio Dumatubun berulang tahun. Barry William berulang tahun. Barry William berulang tahun. Panci sih dia mau. Tapi gue pengen ketemu Susiola. Lu pengen ketemu Susiola ya? Susiola. Woi, tolong panggilin lah. Ntar aku panggilin ya. Panggilin lo ya. Lu panggilin lah. Susiola di mana tadi? Di Green Room. Ada di belakang ada. Di belakang. Coba cepet tolong lo. Ada loh. Oh ini Aloy ini sekarang. Coba dipanggilin. Panggilin loh. Susiola. Tapi dia ini kayak ada sama Sam Smith gak bisa satu frame. Satu frame. Kalau yang mau Yola nggak bisa satu frame. gitu. Egonya kena. Egonya Aloy kena. kurang suka sama Siola. Emang gak bisa satu frame mereka. Oh Yola, Aloy. Ini permainannya penuh serangan ya gue lihat ya. Banyak gimmick emang di sini bang. Susiola ya.
Kevin Hart ya. Ditagih anjing. Gimana caranya? So good to see you. Sesiola. Gary langsung bengong, Gary. Gue ngapain ya tadi katanya. Paling lucu waktu dia gini. Paling lucu sih waktu dia gini sih. Bagus loh. Gak apa-apa lah men. Lu maksud gua Bari, Bener temen gua Bari banget. akan Kalau dulu di season 1 itu ini kadang ada yang kayak donate 50.000 minta ucapan ulang tahun. Oh gitu. Rookie mindset. Kita bikin gitu kayak ntar gini, ntar muncul dari samping. Rookie mindset. Rookie mindset. Pokoknya semua jargon-jargon gue ingetin aja, nanti gue keluarin sewaktu-waktu. Rookie mindset. Rookie mindset. Itu rookie mindset bisa lu pakai buat itu apa ngecengin apa anak-anak baru. Oh. Iya. Oh gitu. Iya, udah ada hungernya. Dulu gimana? Rookie mindset. Yoi. Pas udah ada nama, wah. Oh gitu. Nih bentar Oke lagi lah. bahasa. Lagi berenang. Ada atlet renang siapa? Ada nanti Sabar. Kita Siola dulu fokus. Siola kita Siapa lagi ngapain sih? Bintang tamu gitu. Gue bilas dulu, gue bilas. Jangan sakit ya. Udah gue bilas dulu. Siala baru bangun tidur. Bangunin aja, Bangunin aja Siola. dibantuin nggak apa ya? Apa tuh? Ada roasting. Iya, nanti akan ada tim penulis, lu akan ditempelin. Biasanya tim penulis juga kerjanya cuma mancing doang. Nanti mereka ikut bantu nyatet. Oh, itu bagus tuh. Bang Arab catetin. Abis itu ntar lu baca, if you feel good about it, abis itu open mic. Oke. Kan gue udah comedy club kan. Oh itu tuh yang di roast udah tahu dulu ya apa yang bakal di roast berarti. Oh bukan, maksudnya Dia yang balasnya, yang balas dia kan Oh akan yang buat nge-roast ngebalasnya semuanya kalau dengan tim penulisnya. Bantuin. Itu kan acara lu. Acara gue, acaranya Comika. Nggak apa, maksud gua nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya nggak, gue ikut nggak Ya apa. iyalah men, gak apa-apa. Lagi kayak Fedi Nuril aja kemarin. Itu Fedi Nuril anjing ini. Main karakter. Main karakter. Ini mah ini apa yang namanya rookie mindset. Salah Bang Bang. Kesempatannya nggak gitu. Terlalu salah. Mas. Terlalu salah dari Tapi tadi. anim. Kan, Kosakatanya terbatas Nggak, gini. Panji. Orang yang yang jadi objek roast itu pasti orang yang A antara didolai banyak orang atau B disayang sama banyak orang. Lu udah masuk sama karakter itu. gue dibenci banyak orang. Ya itu juga salah satu aspek yang menarik. Tapi itu membuat tayangannya pasti bakal jadi seru. Gue udah kebayang sih bakal kayak apa orang-orang. Coba lu sebutin satu atau dua nama yang menurut lu akan cocok untuk nge-roasting lu di luar mereka. Ini semua kan anjing-anjing nih. Ini semua rookie mindset sih. Apa Bener kan lu semua rookie mindset. Jadinya pujian kalau kayak gitu. Siapa gitu? Misalnya Yang kenal ya? yang lu kenal. Uus. Abis gue mau. Uus pasti pecah gila sih. Abis Uus kan? abis sih. Oke. Abis. Kalau cewek siapa cewek? Anjing gue nggak tahu lagi. Pasti ada. Gue tuh selalu pengen apa line up-nya tuh seru lah, ada cowok, ada cewek, ada komedian dan bukan komedian. Siapa kira-kira? Tapi kan Gap Respect yang nggak ada. Oh iya nggak kenal. Ya harus kenal. Ya mungkin bisa aja Kiki gue munculin, tapi dia sebagai aspek kejutan itu yang dia nggak kenal dan kita nggak nebak dia bakal ngomong apa gitu. Tapi dari yang Uus sih, Uus good idea sih. Uus jago banget lagi. Kalau harus ini nggak harus komedian kan? Enggak juga. Karena siapapun itu, misalkan lu tunjuk siapa ya? Siapa temennya dia? Cynthia. Hah? Buat ngerosting Mas lucu banget. Enggak. Enggak, gue yang entertainer yang dikenal Indonesia. Yang kira-kira dia kenal. Teoca. Teoca siapa? Rosa. Misalnya lu bilang Rosa aja deh. Nanti Rosa juga dibantu nulis, dibantu latihan. Wah, pasti seru sih. Pasti seru. Teoca roasting diva loh dia. Yang gue juga nggak sabar adalah dia ngerosting. Rosa lagi. Masa diva di roasting? Lucu gila sih. Lu ngerosting balik Uus. Lucu gila sih. Biasa berapa orang? 9, 10? Kemarin kalau nggak salah 6 apa 7, 6 ya? 6. Okay. Tapi ya apa namanya line up-nya bisa bervariasi sih, gimana serunya aja. Itu tuh part of the event atau itu memang main event? Itu main event. God damn. Iya, itu main event. Berarti bahkan ada openernya dulu, Iya, ada iya. apa-apa sekarang baru itu. Hostnya namanya Ate, dia adalah salah satu roster terbaik Indonesia lah. Ate. Nanti
dia nggak akan ngebuka acara, terus udah gitu dia akan memperkenalkan roster-roster siapa aja, terus baru lu dipanggil, lu duduk lalu lu mendengarkan orang ini bergantian ngerosting lu. Tapi kan bisa jadi, oke let's say, bisa jadi yang gua tunjuk, mungkin yang gua tunjuk itu kayak Uus, belum tentu Uus respect sama gua. Apalagi yang gua tidak tunjuk, yang lu memang panggil, belum tentu dia ada boundaries respect itu. Nah itu gimana? Nah itu jago-jagoannya gua memilih lah. Tapi menurut gua, kocokan gua nanti harusnya bagus lah. Tetap menghibur, tetap ngasih kejutan, tapi nggak akan menciptakan kebaperan. Kalau Uus mah pastilah Uus, Tocha. Lu pernah jadi juri apa? Indonesia Got Talent. Ada siapa aja di situ tuh? Bang Densu, Igun. Ih, lucu gila kalau Igun ngerosting lu. Mati gua. Lucu gila. Nah tapi gitu enaknya lu adalah lu dikenal sama begitu banyak orang, there's so many people to choose. Dan orang-orang ini kalaupun nggak bisa stand up kan sama Comika dibantu nulis, dibantu latihan. Kami punya comedy club yang bisa kami pakai kapanpun, Comika Comedy Club. Seru men, ya ampun. Skalanya gede. Gue lupa lagi tanggal berapa. Sebentar, gue lagi ingin tahu. Boleh gak? Tapi boleh di share. Boleh. Kalau nggak salah punya lu tuh Mei kalau nggak salah. Tanggal? Gue lupa lagi tanggal berapa. Nanti dicek deh. Nggak tahu Mei atau Juni. Pokoknya sebenarnya availability-nya lu aja. Kalau nggak bisa Mei ya geser lagi aja. Oh, itu sampai kapan? Ini lu nya dulu tanggalnya. Sini gue bisikin. Anjing. Marah dong. Sesiola datang. Ini lagi dia Sesiola. Oh no, fuck. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my. Baju baru Sesiola. Aku tadi parah banget di belakang. Kenapa tuh? Orang nyepang aku tuh. Masa nyepang apa sini-sini? Parah banget. Enggak tuh kenapa merah-merah sebenarnya? Biasa, aku kan cewek pakaian. Cewek sering dipakai. Siapa di antara mereka semua yang sering pakai lu? Udah semua. Tadinya punya aku gini. Sekarang. Sesiola tidur di situ. Aku tidurnya di sini kandang anjing di belakang. Rangkeng. Ini Sesiola sering muncul. Sering. Tergantung. Banyak appointment lagi muncul. Tadi udah dibilangin mau libur loh. Lu udah belain lo tadi. Iya, Bang Ram udah belain. Ini mana si Tepe? Dia ada fitur juga Bang Panji. Apa tuh? Tapi mesti dilempar gini sama Bang Panji. Lempar aja. Jangan kayak gitu lah Bang Panji lah. Ini kayak jogetan yang gitu-gitu ya? Iya. Sesiola udahan dulu kali ya. Buru-buru banget. Sesiola ada kerjaan lagi soalnya. Maksudnya takut kan udah make up kayak begini Sesiola. Sembarangan. Gak apa-apa Sesiola emang suka kayak gitu. Sesiola jalan dulu ya. Gak apa-apa ya. Udah gitu dong. Oh my god, beratnya. Susah nyari duit ya? Iya, menghibur masyarakat tuh emang ya. Iya, Berat asli. sekali. Gila kali. Gila. Wah, nyangka lu kita jadi kayak acara TV gini. Banyak gimmicknya. Ini tuh kata teman-teman gue tuh tayangan terpopuler ini. TV konvensional juga nggak ngejar popularitas. Jangan digituin lah. Jangan gitu-gituin lah. Nanti main karakter gua keluar deh. Anim. Ini. Iya. Kiriman top, pakai mindset. Kiriman top. Lu sebelumnya tahu soal Marathon?
Gue dengar. Dengar dari tim. Kalau gue nggak salah tadinya maraton season 2 tuh gue sempet nawarin diri untuk enggak salah. Gue mau ikutan maraton, ternyata season 2 udahan. Gue nawarin diri, iya waktu itu nawarin diri. Biasa mau promo acara biasa, terus udah nggak ada, ya udahlah kalau gitu. Tapi pembicaraan soal maraton kenceng banget, tapi gue nggak pernah nonton klipnya. Makanya gue lihat lu yang apa? Lagi Moro. Araheta sama ini yang gue ngeliat klipnya muncul di apa Instagram gue yang Arab lagi tidur tiba-tiba bangun. Kenapa ada reaksi kayak gitu sih? Iya. Eloy. Cari tadi di kandang anjing. Udah. Dia tadi lewat situ. Ya sama. Ini tabrak hari tadi ya. Merah-merah. Katanya dicariin Sesiola di belakang loh. Tadi habis main dikit. Cuman nggak bisa barengan dia bang. Saya sama Sosiola agak bersinggungan. Masalah. Kenapa masih ada ngondek? Kayak Sam Smith sama Adele ya. Iya. Nggak bisa bareng soalnya itu. Sam Smith sama Adele. Konspirasi. Anjing banget Sam Smith sama Adele. Gue mau ngomong Batman sama Bruce Wayne padahal. Emang iya. Capek loh ya? Enggak, saya seneng kok. Kok tangannya ngepel? Seneng tapi tangannya gitu. Saya seneng kok. Maksud tangan mah enggak kaki. Cepet banget. Sekarang yang nyebur. Nyebur. Ada bang, tenang aja kita punya. Tapi lagi agak pilek sih kita. Lagi sakit. Dibelain lo sama main karakter lo. Saya dari 10 hari, 8 kali saya nyembur. Masa langsung ke sono. Dikasih ya. Ada kameranya. Oh, nyebur tuh nyebur beneran. Iya. Oh my god, jangan deh men. Jadi tiap ada bintang tamu saya bilas jam 4 pagi, 3 pagi. Masa ada bintang tamu jam 4 pagi? Ada sahur. Emang pas sahur. Iya. Di sini yang puasa siapa aja, Bang? Kadang ya 3 hari gitu. Haloy. Saya 3 hari doang kemarin awal. Sisanya? Kobe juga sempat ikut. Capek soalnya ya, Loy. Gue ngeliat lu keluar kaget. Mis abis viola maksud gue. Capek sih. Iya, capek sih. Tapi Bang Panji, mau pilih satu kartu gak? Perasaan gue gak enak. Pilih satu kita juga ada pesulap. Ada pesulap. Ada pesulap? Ada. Gue suka sulap sih. Ya. Jujur gue salah satu penikmat sulap gue. Katanya belum. Kita coba. Oke. Gokil. Oke. Coba kameranya jatuh kamera. Dapat sulap nih. By the way, ini ngecat rambut tuh cerita kompakan ya? Ada. Waktu itu lagi ada challenge gitu. Berapa kali main nih? Hah? Sekali aja lah. Sekali aja. Iya. Sulap ya? Sulap. Angka favorit? Wah, juga angka favorit gue berapa ya? Dari 1 sampai berapa? Atau kartu favorit? Kartu favorit? Iya. Kartu favorit? Joker? Gak bisa ya? Bisa. Joker. Oh iya, King Hati. King Hati. King Hati. 2 kali main deh kali ya. 2 kali main. Ini ada. Ini saya sulapnya. Kita bakal ada 2 kali sulap. Ya. Ya. Kok gue deg-degan ya? Dia nggak pede. Kemungkinan berhasilnya ini 50-50 karena kan saya pesulap baru. Pesulap baru? Iya. Oke. Boleh di shuffle dulu deh. Oke. Ya. Gue shuffle. Apa nih? Dah. Mainan baru kayak ini. Enggak, mainan baru, mainan lama. Nah, bilang stop di mana aja pokoknya. Stop. Nah, ambil satu-satu. Kasih lihat penonton kecuali saya. Nonton ya. Lu tutup mata ya. 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 Oke. Dah. Dah? Dah. Bilang stop di mana aja. Stop. Stop di sini. Yakin? Ya. Ya, taruh di sini. Sip. Ya. Ini kartu Ya. Bang Panji ya? Ya. Yakin ya? Ya. Jujur gini ya, sejujurnya ya, saya Ya. agak lupa nih sebenarnya. Kita coba ya. Iya, iya. Coba ya, kita coba. Saya lupa deh. Halo
Harusnya saya tutup gak apa-apa. Iya. Segala macam. Nggak apa-apa dong, harusnya nggak apa-apa. Iya. Cuma saya agak-agak lupa nih sulapnya kayak gimana nih. Iya. Ya udah. Abang Paji masih ingat sulapnya, maksudnya kartunya apa? Yang tadi ya? Ya, Masih ingat? tengah dong. Masih ingat? Hilang Masih dong. masih ingat. Segala Ya. macam. Iya. Jangan tiba-tiba ya lain kali baru gue ini ya. Pucet lah mukanya. Saya ngetek ya. Iya. Segala macam. Coba Bang Paji tiba-tiba gini, tarik, sep, balik, masukin kartunya. Set. Udah. Udah. Kita main sekali aja ya. Itu 2 kali. Favorit ya, dua kali. Ya udah. Saya agak deg-degan. Iya. Harusnya kartu Bang Paji balik. Tapi Ini bukan. Bukan. aduh Jod. Ini? Bukan. Kok salah? Gimana lu? Coba ya. Coba. Anjay. Ini bukan. Bukan juga. Itu apa tadi? 10 diamond. Udah emang. Iya. Coba Jod. Nggak mungkin salah dong Jod. Gak ada lagi. Enggak ada. Nggak ada. Dia di mana? Gak di mana? Belum tahu berarti. Serius? Kan gua taruh di situ. Kan harus diinin dulu, coy. Sekali lagi deh ya. Iya. Sekali lagi deh. 10 diamond ya. Iya. Sumpah Bang, gak ada 10 diamond ya. Tadi gua taruh di situ. Saya pindah sih Bang. Pindah ke mana? Pindah ke... Thank you. 10 diamond ya. Coba ya. Tutup dulu. Di close up sini boleh? Ke depan aja. Mana tuh Jod? Di makanan nih kayak Bang. Sumpah lu. Hah? Yang mana ini? Gak tau kayak di daerah-daerah Ini? sini. Coba bang. Anjing sih. Coba zoom. Lu sosokan lupa lu anjing lu. Sumpah. Anjing. Wah, lu kirim mentok sih lu. Lu kirim mentok sih lu. Oh gitu cara pakai ini. Magic. Ini gokil deh. Ini gokil deh. Iya dong. Tapi tadi gua ngeliat tangan lu beneran gemeteran lo tadi gua lihat. Emang ada tremor. Gua pikir lu beneran lupa. Keren sih lu. Keren sih lu. Ini boleh gue simpen nggak? Boleh. Agak berminyak sih. Tadi minta. Iya tapi agak berminyak sih. Ntar aja gue taruh sini dulu. Keren, anjay. Terus lu sulap mulu setiap kali disuruh? Enggak sih, bisa kalau ditembak-tembak aja ya. Tembak aja ya. Keren. Nice set. Set. Bagus ya, bagus. Minyak tuh. Yoi, nggak apa-apa. Oleh-oleh. Anjay, oleh-oleh maraton. Rapper begitu rapper. Keren sih gua. Itu dolar ya. Yoi. Itu kartu. Masih mencerna. Enggak, gue lagi mikir. Karena gue tadi mikir dia grogi beneran. Ya, lupa beneran lagi anti klimaks. Tadi gue pikir gitu. Anti klimaks di acara. Ternyata sulap di sini. Puasa gue. Kenapa emang? Makanya apa? Gue belum makan malam dari tadi. Nah makanya mau makan berat gak? Terserah gue mah. Makan. Masa gue makan sendiri aneh. Enggak, kita rame-rame. Ya boleh. Ayo. Tapi, I mean, lu harus cabut buru-buru kah atau gimana? Enggak. Soalnya kalau di sini kalau ada bintang tamu, itu tuh kita tuh nggak yang kayak apa ya? Ya karena bukan itu ya anyway. Iya. Ya bebas senyamannya. Oke. Gitu. Pertama kita ngobrol dulu, tapi abis itu bebas. Iya, gue sih nyaman. Gue sih masih nunggu sampai lu ready untuk nyemplung aja. Yo. Dia sakit bang. Dia habis diinfus bang. Jujur kalau Bang Panji yang minta gue lompat. Jangan Ben. Aman gue, aman. Orang ngapa-ngapain, besok gue mau lari doang. Duh, ada ini. Iya. Bonekanya Punch. Ini dulu yang Kita ini udah punya ini dulu. udah punya ini dulu, Punch sebelum viral. Masa? Iya. Iya lucu banget lucu dia. Ngaku-ngaku apa gimana nih? Emang udah kan? Iya, Jet bener, yang beli. bener. Jet yang beli. Jatuh yang beli duluan. Ngikutin tapi lo soal punch. Muncul terus sih timeline Iya. ya di apa di Dari sedih ke ini ke happy ya. dari Sabtu jadi 2 kita Tapi kalau misalkan makan kasihan dong, masa gini kerja? Kagak anjing. Mas kenapa? Kalau misalkan makan gini kerja. Iya dong. Ger masa Ger?
Nasi goreng aja. Nasi goreng. Nasi goreng ini kan. Nasi gorengnya enak Kita masih ada makanan tadi loh. Iya. Oh iya. Maksudnya baru Tapi kan ini. nasi goreng. Bang Aman, Panji gue. apa gitu? Bukan, maksudnya tadi tuh lebih enak makanannya. Ayam itu coy. Yang tadi juga nggak apa-apa. Itu kan. Bebas. Boleh. Ya, ada sambal cumi pete. Keren. Doyan. Ayam Doyan. Ayam mentega. Doyan. Iya. Doyan gue. Jadi Maraton boleh kencing nggak? Kayak gitu dong kata-katanya dong. Kan kita kan ditungguin. Enggak, bebas Pak. Anjing, gue takutnya dibilang gue main karakter sindrom gitu. Enggak, lo